Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan bagaimana akhirnya konflik antara Shihao dengan Jin Zhan pecah. Jin Zhan menantang Shihao untuk berduel. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Jangan lupa like dan subscribe ya. Baru saja, Jin Zhan masih menahan diri, hanya mengungkapkan sedikit keangkuhannya. Sekarang, dia benar-benar melepaskannya, sepenuhnya menampilkan kekuatan kultivasinya sendiri. Self-Severing Realm, pada usianya, meskipun belum pernah terjadi sebelumnya, itu masih jarang terlihat sejak zaman kuno. Seorang ahli hebat muda ini sudah cukup untuk mengejutkan dunia. Huang, aku sudah lama ingin bertarung denganmu. Tanggal yang pasti tidak sebaik kesempatan langsung, mari selesaikan semuanya hari ini, teriak Jin Zhan. Pada saat ini, rambutnya beterbangan, setiap helainya berkilau, seluruh tubuhnya cemerlang, dikelilingi oleh cincin ilahi. Dia seperti dewa yang tak tertandingi, yang disembah oleh semua kehidupan. Auranya sangat kuat, keberadaan yang luar biasa dalam generasi muda seperti yang diharapkan. Saat ini, dia secara resmi menantang Huang. Dia penuh percaya diri untuk memulai, sudah ingin menghadapi Shihao di Void Dao Realm. Namun, dia dihentikan oleh klannya. Sekarang, dia penuh percaya diri, memasuki alam pemutus diri pada usia yang begitu muda, mampu memandang rendah semua rekan-rekannya, dia tidak takut apapun, ingin menekan lawannya. Beberapa orang mengungkapkan ekspresi khawatir, mengkhawatirkan Shihao, misalnya, Chang Gongyan dan yang lainnya. Mereka sebelumnya telah mendengar Shihao berbicara tentang pengalaman masa lalunya di luar Imperial Pass, mengetahui bahwa dia membunuh beberapa musuh, tetapi mereka hanya mendengarnya berbicara tentang masalah menangkap dan membunuh generasi muda pihak asing, misalnya, para ahli garis keturunan singa yang tak takut. Apalagi menundukkan orang yang menelusuri kembali leluhurnya. Mereka tidak mendengar tentang pengalaman selanjutnya di hutan binatang surgawi, terobosannya ke alam pemutus diri, mampu membunuh kultivator alam pelepasan diri. Itulah mengapa ekspresi King Yi dan yang lainnya berubah, ingin menghentikannya. Namun, Shihao membuat gerakan, mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka. Dia masih tetap santai, sangat tenang, tidak merasa sedikit pun gugup. Kau terlalu lemah. Kamu bahkan berani menantang aku seperti ini? Kamu tidak memiliki kualifikasi. Dia mengucapkan kalimat seperti ini. Ketika kata-kata ini terdengar, tempat ini menjadi sunyi. Semua orang tercengang, menatapnya dengan kaget. Wang Shi mengungkapkan ekspresi terkejut, tidak berani mempercayai ini. Mungkinkah Huang benar-benar bisa meremehkan Jin Zhan? Sebagai pihak yang terlibat langsung, wajah Jin Zhan yang mengeluarkan tantangan langsung menjadi dingin. Cahaya yang dilepaskan oleh pupilnya seperti pisau saat mereka menatap Shihao. Kemudian, dia meletus dengan cahaya yang menusuk surga. Di sekelilingnya, cincin ilahi sangat besar, mengelilinginya. Auranya langsung mencapai puncaknya, mencapai tingkat tertinggi dari ranah kultivasinya saat ini. Dia berkata dengan dingin, Huang, kamu sangat kurang ajar. Hari ini, aku akan memberi kamu pelajaran, menekan kamu di depan semua orang. Jin Zhan benar-benar cukup kuat. Meskipun dia baru saja memasuki alam pemutus diri, masih di tahap awal, dia meletus dengan kekuatan yang menakjubkan, membuat mereka yang berada di tahap akhir alam pemutus diri terguncang, bertanya pada diri mereka sendiri apakah mereka lawannya. Hati-hati! Cao Yusheng dan yang lainnya berteriak, memperingatkan Shihao. Itu karena dia terlalu santai, tidak sedikit pun fluktuasi yang dilepaskan dari tubuhnya. Dia masih berdiri di sana, tidak seperti dia sedang bertarung dalam pertempuran yang menentukan sama sekali. Jin Zhan mengambil tindakan. Tangan kanannya memadatkan seni pedang, melepaskan pancaran pedang yang mulia. Itu merobek kubah langit, meretas Shihao. Cahaya pedang itu terlalu cemerlang, hanya akan menembus langit. Namun, ketika dihadapkan dengan serangan mengerikan yang cukup untuk mengintimidasi generasi muda, Shihao sangat tenang. Dia hanya perlahan mengangkat tangannya, menekan keluar. Buddha Soliter 8 bentuk, bentuk pertama. Serangan ini tampak biasa, dan juga cukup sederhana. Pada awalnya, itu tidak melepaskan kekuatan ilahi yang tak terbatas, hanya penyebaran dao besar yang sederhana dan kuno. Baru kemudian meletus. Ketika surga mencapai pancaran pedang itu, tubuh Shihao menjadi berkilauan, cincin surgawi yang mempesona muncul di belakang kepalanya. Seolah-olah seorang Buddha perang dihidupkan kembali, auranya menakutkan. Shihao menggunakan bentuk pertama dari 8 bentuk Buddha Soliter, secara langsung menekan cahaya pedang, menyebarkannya. Itu karena apa yang disebut 8 bentuk Buddha Soliter berspesialisasi dalam mencari kelemahan seseorang, serangannya efisien dan menakutkan. Kemudian, bentuk lain yang ditampilkan mungkin, menghasilkan gelombang cahaya ilahi yang menakutkan. Seolah-olah aura seorang Buddha bersinar, menerangi kubah langit. Dengan suara peng, tubuh Jin Zhan terbang keluar, batuk seteguk besar darah, semua pakaian pertempuran yang mempesona meledak. Dia jatuh ke genangan darah, terluka parah. Itu hanya satu bentuk, tapi itu cukup untuk menekan Jin Zhan.
Semua orang benar-benar tercengang. Tempat ini menjadi sunyi senyap, tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun. Bahkan keluarga Jinzan ketakutan, tidak dapat menerima hasil ini. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Seberapa kuatkah Huang? Dia benar-benar mengalahkan Jinzan dengan satu gerakan. Ini membuat semua orang tercengang, tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Bagaimana bisa seperti ini? Orang-orang keluarga Jin berteriak. Bahkan sekarang, yang lain merasa seperti baru saja terbangun dari mimpi. Terlalu kuat. Huang benar-benar menghantam surga yang membuat Jinzan terbang dengan satu gerakan. Ini tidak terbayangkan. Semua orang berteriak ketakutan. Adapun Cao Yusheng, King Yi, dan yang lainnya, mereka sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka kemenangan akan semudah ini. Alam pemutus diri, panggung tengah. Jinzan batuk darah, berbicara seperti ini. Para kultivator di sini terkejut lagi. Huang semudah ini, namun dia sudah menjadi seorang kultivator pada tahap pertengahan dari alam pemutus diri? Ini benar-benar sulit dipercaya? Tidak heran dia bisa mengalahkan Jinzan dengan satu gerakan. Ini bukan karena metodenya yang mendalam, tetapi karena dia memiliki keunggulan di bidang kultivasi, mampu menindas pihak lain. Seberapa menakutkan ini? Huang beberapa tahun lebih muda dari Jinzan. Pada usia ini, kemungkinan tidak ada sebelum dia. Paling tidak, dia tampaknya telah melampaui semua yang ada di hadapannya di era yang hebat ini. Ekspresi wajah cantik Wang Xi rumit. Dia memandang Xi Hao, merasa sangat terkejut, tidak pernah berharap dia menjadi sekuat ini. Tahap pertengahan dari alam pemutus diri. Jinzan sendiri yang mengatakan ini. Semua orang di sini melebarkan mata mereka, gelombang besar mengaduk di dalam diri mereka, agak tidak dapat mempercayai kenyataan yang mereka dengar. Berapa umur Huang? Dia baru berusia 25 atau 6 tahun, namun dia sudah menjadi ahli realm pemutus diri? Apalagi di tahap pertengahan. Jenis pencapaian ini seharusnya belum pernah terjadi sebelumnya, bukan? Itu karena menurut rekaman dalam buku tulang, kultivator alam pemutus diri termuda di era besar ini masih mendekati usia 30 tahun. Huang beberapa tahun sebelumnya, seberapa menantang surga ini? Belum lama ini, dia masih di Point Dao Realm, namun sekarang, dia segera masuk ke tahap pertengahan Self-Severing Realm. Kecepatan ini terlalu cepat? Itu membuat semua orang bergidik dalam hati. Dari dulu hingga sekarang, berapa banyak orang di generasi muda yang bisa melakukan ini? Paling tidak ada satupun di tahap tengah Self-Severing Realm, tahap awal mungkin 1 atau 2 atau 3, apalagi semuanya baru saja ditembus. Namun, orang-orang ini semua beberapa tahun lebih tua dari Huang, sekitar 30 tahun. Banyak orang tercengang, tidak bisa mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Mereka memandang Xi Hao dengan mata menatap monster. Ini benar-benar keberadaan yang menghancurkan legenda. Segera setelah itu, beberapa orang menjadi tenang, dengan jelas menyadari bahwa mulai hari ini dan seterusnya, kemungkinan besar tidak akan ada orang di generasi muda yang bisa menjadi tandingan Huang. Itu karena mulai sekarang, lawan Huang akan menjadi tokoh generasi yang lebih tua, tidak ada generasi yang sama yang mampu menahannya. Dia sudah naik di atas? Ketika mereka memikirkan hasil ini, bahkan tokoh generasi yang lebih tua pun terkejut. Bagi anak-anak muda lainnya, Huang bukan lagi saingan. Mereka tidak tahu apakah mereka harus merasa senang atau mendesah. Dari dulu hingga sekarang, tidak ada yang mencapai Self-Severing Realm pada usia 25 atau 6 tahun, apalagi tahap pertengahan. Seorang tetua berkata sambil menghela nafas. Ketika dia melihat Xi Hao, matanya memancarkan kecemerlangan, benar-benar ingin mengikatnya ke dalam keluarganya sendiri. Ini benar-benar jenis kemuliaan dan kehormatan. Tidak ada sebelum dia, sudah di garis depan. Bahkan keluarga berumur panjang dari Imperial Pass menghela nafas dengan kekaguman. Memiliki pencapaian seperti ini pada usia ini melebihi penalaran normal, efeknya sangat hebat. Mereka menyaksikan kebangkitan seorang jenius yang luar biasa. Di masa lalu, sulit untuk naik bahkan sedikit di atas rekor apapun. Namun, kali ini, Huang langsung mematahkannya beberapa tahun, siapa yang tidak akan terkejut? Saat ini, orang-orang dari keluarga Wang merasakan ekspresi yang rumit, merasa kaget dan khawatir. Kecepatan pertumbuhan Huang terlalu cepat, membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Jika bukan karena mereka memiliki Immortal Wang yang mengawasi klan mereka, mereka benar-benar akan merasa sedikit takut. Adapun keluarga Jin, saat ini, mereka hanya merasakan kebencian. Mereka ingin membuat surga membelokkan Jinzan menjadi pemimpin generasi muda, namun pada akhirnya, mereka dikalahkan begitu saja. Jinzan kalah dalam pertempuran ini, kalah terlalu banyak. Putri Yao Yu tertawa. Dia melihat ke arah Jinzan dan Wang Xi, mengangkat dagunya yang indah, sangat bahagia. Itu karena keluarganya menentang pihak lain. Haha, ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Shibrat, jangan bilang kamu berakhir dengan beberapa hal bagus di luar Imperial Pass? Bagaimana kamu tiba-tiba menjadi begitu penuh dengan kehidupan? Kata kelinci giok sambil cekikikan dan tertawa. King Yi, Chang Gongyan dan yang lainnya semua menjadi bahagia juga.
Hasil ini agak sulit bagi mereka untuk percaya. Mereka merasa khawatir sekarang, tidak pernah mengharapkan Shi Hao untuk memenangkan ini dengan mudah. Orang itu selalu memiliki penampilan arogan, tapi dia berakhir seperti ini, tidak bisa menerima pukulan sama sekali. Semut bertanduk surgawi bergumam. Tidak banyak orang yang mau setuju atau bercanda tentang hal ini. Jin Zhan jelas tidak lemah, jika ada orang lain yang maju untuk melawannya, siapa yang bisa yakin mereka bisa menang? Itu hanya karena yang dia temui adalah Huang yang aneh. Tempat ini sesaat tidak bisa tenang. Banyak orang mulai berdiskusi dengan khusyuk. Mata mereka semua menyala-nyala ketika mereka melihat ke arah Shi Hao. Anehnya, Cao Yusheng menggelengkan kepalanya, memasang pandangan termenung, berkata sambil menghela nafas, ini jalan yang sepi, kalian semua tidak mengerti. Omong kosong macam apa yang kamu semburkan? Kelinci kecil itu tidak puas. Aku ingat beberapa kata yang dikatakan tuan aku ketika dia sadar. Kata Cao Yusheng, tuanmu itu sama sekali tidak bisa diandalkan, selalu mengatakan sesuatu tentang seseorang yang menguburmu. Apakah kamu benar-benar percaya ini? Kelinci giok bertanya padanya, matanya terbuka lebar. Cao Yusheng tidak menjawab, sedikit linglung, pikirannya mengembara. Dia berkata pada dirinya sendiri, terus maju di jalan yang sepi, bangkit dalam keheningan dan bertarung. Apa yang kamu katakan? Omong kosong mutlak. Ini adalah evaluasi semut tanduk surgawi, memandang rendah Cao Yusheng. Tepat pada saat ini, Jin Zhan berdiri. Dia menyeka darah di sudut bibirnya, menatap lurus ke arah Shi Hao. Dia benar-benar tidak bisa menerima hasil ini. Untuk maju ke alam pemutus diri, apalagi di usianya, ini sudah mengalahkan rekor termuda dalam sejarah, namun pada akhirnya, dia masih dikalahkan seperti ini. Dapat dikatakan bahwa dia baru saja mencapai puncak hidupnya, namun orang ini menginjak-injaknya kembali. Aku tidak bisa menerima ini. Aku masih ingin menantangmu. Mata Jin Zhan melepaskan dua garis cahaya yang menyilaukan. Armor compang-camping yang menutupi tubuhnya pecah, seluruh tubuhnya bersinar, berkobar dengan api ilahi. Dia memicu niat bertarungnya, meningkatkan kekuatannya. Dia ingin memotong cara mundurnya, bertarung dengan Shi Hao lagi, sampai-sampai dia bahkan akan membakar sumber daonya untuk melawan Shi Hao sampai mati. Kamu tidak bisa. Sekelompok orang dari keluarga Jin berteriak untuk menghentikannya, khawatir dia akan mati. Itu karena mereka tahu bahwa Huang jelas bukan seseorang yang lembut. Dia tidak memiliki niat baik terhadap keluarga Jin, dia mungkin akan langsung memberikan pukulan pembunuhan. Aku sudah mengatakan bahwa kamu jauh dari lawanku. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menantang aku. Shi Hao berkata tanpa ampun. Wajah Jin Zhan berwarna hijau dan putih. Belum lama ini, dia masih mencaci maki Shi Hao sebagai orang yang tidak terkendali, namun pada akhirnya, pihak lain masih memandang rendah dia seperti ini, bahwa dia bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Dia benar-benar ingin mengaum ke arah langit. Aku ingin bertarung. Jin Zhan berkata dengan sikap pantang menyerah. Orang ini tidak tahu perbedaan antara hidup dan mati, sebaiknya kau singkirkan saja dia. Semut tanduk surgawi kecil itu sangat ganas, mendesaknya seperti ini. Wajah orang-orang keluarga Jin langsung menjadi hijau, sangat ingin langsung melahapnya. Tiba-tiba, Shi Hao menepuk singa emas, berkata, pergi, bantu aku menghadapinya, jangan hanya menonton dari samping. Kamu, Jin Zhan sangat marah, merasa terhina. Itu hanyalah sebuah gunung yang ditundukkan oleh Shi Hao, dibawa kembali dari hutan binatang surgawi. Dia sebenarnya meminta tunggangannya untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, singa emas juga mengeluarkan raungan rendah, kemarahan memenuhi matanya. Garis keturunannya sangat mulia, namun sekarang, ia bekerja seperti ini. Itu benar-benar tidak bisa menerima ini. Untuk apa kamu berteriak? Aku selalu ingin mencoba kepala singa goreng. Jika kamu tidak ingin dimakan, maka berperilakulah sendiri, dengarkan dengan patuh. Shi Hao memarahinya. Sekelompok mata orang benar-benar kosong saat mereka menatap ini. Mereka ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika mereka membuka mulut, mereka benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk dikatakan. Menurut pendapat mereka, Jin Zhan terlalu sial, bertemu dengan Huang ini yang bahkan lebih mendominasi daripada dirinya sendiri, benar-benar menendang papan logam. Pihak lain benar-benar mengirim tunggangan untuk melawannya. Tentu saja, ada lebih banyak lagi yang hatinya bergetar. Ini hanyalah keturunan dari singa yang tak takut, apalagi yang menelusuri kembali leluhurnya, menunjukkan betapa mulia dan kuatnya itu. Namun, justru jenis makhluk inilah yang ditundukkan oleh Huang menjadi tunggangan. Kamu menggertak orang lain terlalu jauh. Seseorang dari keluarga Jin meraung. Bahkan Jin Yi dan Jin Kun, wajah kedua kultivator hebat itu pucat pasi, menatap dingin ke arah Shi Hao. Apa yang kalian semua lihat? Bukankah itu karena kalian semua bertindak begitu tinggi dan perkasa, memprovokasi kami terlebih dahulu? Terutama Jin Zhan, yang benar-benar menganggap dirinya sebagai kebanggaan surga dari satu generasi, mencaci maki Huang karena tidak terkendali. Pada akhirnya, ini tidak lebih dari penghinaan yang dilakukan sendiri.
Kelinci giok itu terlalu langsung, mengejeknya. Apakah kamu berani bertarung lagi? Jin Zhan menatap Shi Hao. Giliranmu. Shi Hao menepuk kepala singa emas, menyuruhnya keluar dan bertarung. Ho! Pada akhirnya, singa emas membawa kemarahan, membawa api yang mengamuk saat melemparkan dirinya ke Jin Zhan, melampiaskan semua kemarahan dan kebenciannya padanya. Jin Zhan tidak bisa menghindari pertempuran hebat bahkan jika dia mau, dia hanya bisa menghadapi pertempuran ini dengan bertahan. Sementara itu, pada saat ini, semua orang ketakutan. Singa ini benar-benar terlalu kuat, sebenarnya benar-benar bertarung dengan kejam dengan Jin Zhan, kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia. Layak menjadi keturunan singa yang mengikuti Raja Biksu Abadi. Singa ini telah menelusuri kembali leluhurnya, darah yang mengalir di dalamnya mirip dengan leluhurnya, ditakdirkan untuk menjadi sangat kuat. Beberapa orang berdiskusi di antara mereka sendiri. Itu karena pertempuran singa emas dengan Jin Zhan sangat intens, auman berdering terus-menerus di langit, pasir dan puing-puing beterbangan kemana-mana, pemandangan tidak teratur muncul. Hantu menangis dan dewa melolong, sangat mencengangkan. Jin Zhan benar-benar marah. Bisakah dia bahkan tidak menang melawan tunggangan pihak lain? Adapun singa emas, wajahnya sudah lama pucat. Itu karena Huang mengalahkan lawannya dengan begitu mudah, namun saat giliran dirinya sendiri, ia harus bertarung dalam pertempuran berdarah. Seseorang harus memahami bahwa belum lama ini, ia telah memasuki kolam reinkarnasi, mengalami pembaptisan yang menakjubkan di sana. Sebelumnya, manfaatnya tidak muncul, tetapi setelah beberapa hari pelatihan ini, kultivasinya maju, tubuhnya menjadi kokoh, menjadi level yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, saat ini, itu sebenarnya tidak bisa segera membanjiri lawannya. Ini membuat singa emas merasa sedikit tidak sabar. Itu sudah naik ke alam pemutus diri, apalagi benar-benar memantapkannya. Awalnya, ia masih mengadakan gelombang kebencian, bersiap untuk menemukan kesempatan untuk melawan Huang dalam pertempuran yang menentukan, tetapi sekarang, setelah melihat bagaimana pertempurannya dengan Jin Zhan berlangsung, ia menyadari bahwa ia masih tidak memiliki kualifikasi untuk menghadapi Huang. Keduanya bertempur dalam pertempuran berdarah, terus-menerus bertarung lebih dari 100 gerakan. Teknik berharga membelah langit, pertempuran sangat intens. Cukup! Kultivator hebat keluarga Jin melambaikan tangannya, memisahkan mereka. Dia benar-benar tidak bisa terus menonton ini. Pertempuran ini benar-benar kehilangan semua makna, terlepas dari apakah Jin Zhan menang atau kalah, tidak ada kemuliaan. Awalnya, singa takut yang menelusuri kembali nenek moyangnya dapat dianggap sebagai makhluk yang sangat menakutkan, jika itu bukan tunggangan Shi Hao, jika Jin Zhan menghadapinya, mengakhiri semuanya dengan seri itu baik-baik saja. Namun sekarang, artinya benar-benar berbeda. Anak muda, kamu menggertak orang lain terlalu jauh, kata Jin Kun. Dia menatap Shi Hao, ekspresi tidak baik, membawa gelombang niat membunuh. Seharusnya aku yang mengatakan kata-kata ini kepada keluarga Jinmu. Shi Hao menjawab dengan dingin. Bahkan ketika menghadapi seorang kultivator hebat dari Self-Release Realm, dia masih tidak bingung, penuh percaya diri. Jin Kun berjalan, langkah kakinya berat. Ini membuat ekspresi semua orang berubah. Apakah dia akan menggertak yang kecil dengan kekuatan yang lebih besar? Jejak senyum dingin muncul di sudut bibir Shi Hao. Apa yang ingin dilakukan keluarga Jin? Melompat begitu tidak sabar, bukankah itu terlalu high profile? Apakah mereka ingin membawa peti kayu itu begitu saja? Dia benar-benar menjadi agak curiga. Mungkinkah klan ini benar-benar menghubungi pihak lain? Apakah keluarga yang menyerangnya di hutan binatang surgawi benar-benar mereka? Jika ini masalahnya, maka itu masuk akal. Jangan bilang mereka ingin segera merebut peti kayu busuk, membawanya keluar dari Imperial Pass? Pikiran Shi Hao melonjak. Tentu saja, ini hanya kecurigaan. Tepat pada saat ini, dengusan dingin terdengar, membuat tubuh para ahli hebat keluarga Jin menjadi kaku, sebenarnya tidak bisa bergerak, seolah-olah ada orang hebat yang kuat yang memperingatkan mereka. Apakah Jin Taijun ingin mendapatkan peti kayu busuk ini sebanyak ini? Desas-desus hanyalah desas-desus, hal ini mungkin belum tentu memungkinkan seseorang menjadi raja abadi. Suara tua terdengar dari kegelapan. Kata-kata ini membuat banyak orang terguncang. Apakah itu makhluk tertinggi yang berbicara? Pada saat yang sama, semua orang segera tahu bahwa Jin Taijun benar-benar memasuki Imperial Pass. Apalagi sangat tertarik dengan peti kayu busuk ini. Alasan mengapa keluarga Jin berani bertindak begitu mendominasi terkait dengannya. Aku hanya sedikit penasaran, kurasa kita masih harus menelitinya bersama. Suara seorang wanita tua terdengar. Semua orang menggigil dalam hati. Jelas bahwa Jin Taijun tidak bisa pergi, tetap bersama dengan beberapa makhluk tertinggi. Kalau tidak, dia mungkin langsung datang. Teman kecil, datanglah ke altar leluhur. Kami yang lama sudah menunggu lama. Suara tua terdengar, berbicara dengan Shi Hao. Semua orang khawatir. Bagaimanapun, makhluk tertinggi telah lama keluar dari pengasingan, memancarkan suara dari siapa yang tahu berapa puluh ribu li jauhnya. Tepat pada saat ini, sekelompok tetua berjalan, menuju Shi Hao.
Di antara mereka, ada orang keluarga Wang yang tersenyum tipis, mengulurkan tangan, memintanya untuk menawarkan peti kayu. Shi Hao awalnya tidak memiliki emosi yang bertentangan, dia ingin orang-orang dari Imperial Pass untuk mempelajari peti ini bersama. Namun, ketika dia melihat orang-orang keluarga Wang, wajahnya langsung jatuh. Itu karena dia mengerti bahwa bahkan Immortal Wang kemungkinan besar datang. Kalau tidak, keluarga Wang tidak akan tiba-tiba memiliki kepercayaan diri yang begitu besar. Kalian semua tidak boleh bertindak kasar. Peti ini diperoleh oleh teman kecil Shi Hao, disita saat mandi darah. Undang teman kecil Shi ke altar leluhur. Suara tua itu terdengar lagi. Pada saat yang sama, dengan suara Hong, orang-orang keluarga Wang terbang keluar, batuk seteguk darah. Bukankah ini tidak memberikan wajah Immortal Wang? Semua orang terkejut, menyadari bahwa peti kayu ini membuat bahkan makhluk tertinggi tidak dapat tetap tenang. Sebuah jalan emas terbentang di depan mereka, semua orang menginjaknya, dan kemudian mereka langsung menuju ke tanah paling murni di Imperial Pass. Shi Hao sangat menantikan ini. Kali ini, mereka bisa mengungkap rahasia peti kayu itu. Altar leluhur, juga dikenal sebagai altar pengorbanan leluhur. Ada dinding yang rusak di mana-mana di sini, ukiran batu kuno, menjulang tinggi di mana-mana. Ada peninggalan sejarah yang terkubur di bawah, banyak yang tertinggal dari pertempuran besar di era besar terakhir. Itu terletak di pusat Imperial Pass, tanah suci paling kuno. Ada sisa-sisa generasi sebelumnya di sini, tablet-tablet keabadian yang tertulis, tanah pengorbanan yang telah ada selamanya, kamar-kamar batu yang disegel. Ada desas-desus bahwa ada seseorang yang telah mengabaikan tempat ini selama seluruh era besar tanpa pergi. Sementara itu, beberapa makhluk tak tertandingi di Imperial Pass juga tetap di sini sepanjang tahun. Kecuali ada pertempuran besar, mereka tidak pernah menunjukkan diri. Ada desas-desus bahwa orang-orang itu mungkin lebih tua dari Meng Tianzheng, Immortal Wang, dan Jin Taijun, bahwa mereka adalah eksistensi pada level yang sama. Jalan besar emas itu terlalu tebal, memanjang siapa yang tahu berapa puluh ribu li. Shi Hao dan yang lainnya langsung dibawa ke wilayah luar tempat ini. Sekelompok orang mendarat. Dari kejauhan, kabut kabur menutupi segalanya. Puing-puing, tembok yang rusak, dan lainnya semuanya berbintik-bintik dengan berlalunya waktu, perubahan besar dalam sejarah. Tempat ini berada di reruntuhan, namun masih memancarkan aura yang mendalam, seolah-olah sepotong sejarah hidup ada di depan mata mereka. Meskipun dunia sebelum mereka ditumbuhi, saat ini, tidak kekurangan aktivitas. Hari ini cukup ramai, karena banyak makhluk yang datang, semuanya duduk di tanah atau lantai. Tak satu pun dari orang-orang ini memasuki kedalaman altar leluhur, semua duduk di area luar, di bebatuan atau reruntuhan raksasa, berdiskusi dengan penuh semangat di sini. Mereka semua adalah tokoh terkenal dari berbagai klan, jumlah mereka banyak, tidak kurang dari 100.000 orang. Makhluk-makhluk ini semuanya sudah mendapatkan berita bahwa Huang membawa kembali peti kayu. Ini terlalu mengkhawatirkan, mereka semua ingin melihat apa yang akan terjadi, sehingga berkumpul di sini. Kalau tidak, mereka pasti akan mencari Shi Hao. Di kejauhan ada istana bobrok, juga beberapa di dekat wilayah luar. Biasanya, mereka benar-benar kosong, tidak mungkin ada orang yang tinggal di dalamnya. Namun, saat ini, semua debu telah dihilangkan, kekacauan utama berputar-putar, semuanya tidak jelas, sulit untuk melihat pemandangan di dalam dengan jelas. Samar-samar orang bisa melihat beberapa sosok yang sangat kuno duduk di sana, tidak bergerak. Meskipun aura mereka tertahan, seolah-olah membatu, seseorang masih tidak bisa menahan keinginan untuk sujud. Tak perlu dikatakan, ini semua adalah makhluk tertinggi. Mereka semua sudah dihidupkan kembali, diam-diam duduk di sini. Jin Taijun ada di dalam, begitu pula Immortal Wang, serta makhluk tak tertandingi di Imperial Pass. Tunggu sebentar di sini, aku akan membawa peti kayu ke istana kuno. Seorang wanita paruh baya membawa senyum lembut, berkata kepada Shi Hao, bersiap untuk menerima peti kayu. Aku sendiri tidak keberatan melewati jarak ini, kata Shi Hao. Dia mengambil langkah besar ke depan, menuju altar leluhur, ingin secara pribadi menyerahkan peti kayu itu. Siapa wanita ini? Ini adalah orang-orang keluarga Jin lagi. Mereka benar-benar mencoba lagi dan lagi, bahkan ingin menghentikan Shi Hao memasuki balai leluhur? Apakah kamu benar-benar berpikir itu mungkin? Cao Yusheng tertawa dingin. Orang-orang kuat berkumpul di sini, semuanya ahli dari klan yang berbeda. Shi Hao bisa datang ke sini secara alami berarti dia akan menerima manfaat yang luar biasa, semua klan harus memuji prestasinya. Sebenarnya ada seseorang yang menghentikannya di beberapa langkah terakhir, ingin mengurangi pusat perhatiannya, tidak membiarkannya masuk. Tentu saja, wanita paruh baya tadi sangat bijaksana dan sopan, jika seseorang tidak memikirkannya dengan hati-hati, mereka benar-benar akan berpikir bahwa dia bertindak karena sopan santun, tetapi sebenarnya tidak demikian. Saat ini, tokoh-tokoh terkenal dari semua klan yang berbeda sedang berbalik, melihat ke arah pemuda yang berjalan ke arah itu. Dia mengendarai singa emas, sosok tinggi dan lurus,
aura heroik terkendali. Bahkan ada lebih banyak orang yang matanya berputar, menatap peti kayu di tangannya. Ini Huang? Ini pertama kalinya aku bertemu dengannya, seperti yang diharapkan, dia adalah anak muda yang heroik. Kami baru saja menerima laporan bahwa dia telah mencapai tahap tengah dari Self-Severing Realm. Ini benar-benar tak terbayangkan, memecahkan rekor era hebat ini, pertama dalam sejarah. Beberapa orang berseru dengan kekaguman, semuanya mengembangkan kesan yang baik tentang dirinya. Di mata banyak orang, Shi Hao memiliki keberanian untuk melawan pasukan besar pihak lain, dengan paksa merebut peti kayu busuk ini pasti mencabut gigi dari mulut harimau. Ini adalah sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya. Berapa banyak orang yang bisa bertahan hidup di bawah pengepungan klan raja asing? Pemuda ini terlalu berani, bertarung di Desolate Border sendirian, dikabarkan telah membunuh banyak ahli asing muda, mengintimidasi seluruh generasi makhluk. Pencapaian mulia ini sangat meningkatkan martabat Imperial Pass, membuat orang merasa sangat nyaman. Ketika mereka mendengar berita tentang beberapa pertempurannya, mereka semua merasa sangat segar. Itu karena saat bertarung melawan pihak lain, sebagian besar kultivator di Imperial Pass merasa cemberut, seringkali mengeluh. Sekarang kasus yang berbeda ini muncul, itu benar-benar membuat mereka merasa bahagia. Sisi lain dibantai sampai seluruh generasi harus menundukkan kepala, dilanda teror saat melihat Huang. Ini bisa dianggap melampiaskan gelombang kebencian. Shi Hao memberi salam kepada semua orang. Kemudian, dia dengan hormat mempersembahkan peti kayu itu kepada individu-individu di istana kuno. Silahkan duduk. Sosok seperti patung berbicara, mengundang Shi Hao untuk duduk di aula istana. Ini bisa dianggap sebagai jenis kemuliaan. Huang diperlakukan dengan baik oleh makhluk tertinggi, sementara yang lain tidak memiliki hak untuk mendekati tempat itu. Shi Hao tidak merasa gugup, langsung duduk. Dia merasakan tekanan besar di sini, bahkan jika makhluk tertinggi menahan aura mereka, pandangan sesekali yang menyapu membuat darahnya melonjak. Bahkan tanpa berpikir, dia tahu bahwa ini adalah Jin Taijun yang menatapnya, karena itu adalah sosok wanita tua. Tatapan yang lain damai, tidak melepaskan tekanan apapun, hanya tatapannya yang sedikit mengintimidasi. Tentu saja, dia tidak mengambil tindakan, dia juga tidak secara khusus menekannya, tetapi hanya ada perasaan tercekik ini. Wang Abadi juga datang. Penampilannya sangat muda, tampak seperti dia baru berusia 16 atau 17 tahun, sangat muda sampai membuat orang lain tidak percaya. Saat ini, dia duduk dalam kekacauan utama, tidak mengungkapkan apapun, menatap tenang. Tuan keluargaku ingin menggunakan kesempatan ini untuk melihatnya. Tidak jauh, seseorang berbicara. Ini segera memicu diskusi yang hangat. Tokoh klan yang dikenal semuanya berbicara dengan tenang, mengungkapkan identitasnya. Ini adalah seorang tetua yang hanya memiliki satu kaki. Dia duduk di atas batu biru besar, di sampingnya seekor ayam jantan botak besar, tepatnya tunggangannya. Orang ini sebelumnya muncul, berasal dari wilayah terlarang yang tak tertandingi di 9 surga. Saat itu, alasan dia datang ke Imperial Pass adalah karena dia mendengar ada diagram kulit binatang yang rusak yang menunjukkan wilayah antara hutan binatang surgawi dan pegunungan pengobatan ilahi. Dan sekarang, Shi Hao membuka kuburan itu, membawa kembali peti kayu, mengejutkan penguasa wilayah terlarang 9 surga, mengirim utusan keluar sekali lagi. Selain itu, tetua berkaki tunggal membawa informasi yang mengejutkan kali ini, sangat langsung, memberitahu semua ahli di Imperial Pass bahwa peti kayu ini mungkin dapat membuat ahli tingkat Raja Abadi. Ini tidak diragukan lagi berita yang mengejutkan, bahkan makhluk yang tak tertandingi di altar leluhur tidak dapat duduk diam. Adapun Jin Taijun dan Immortal Wang, mereka bahkan lebih muncul di Imperial Pass. Dia menyatakan bahwa informasi ini adalah tampilan ketulusan. Dia memberitahu para kultivator Imperial Pass bahwa wilayah terlarang tidak akan merebutnya dengan paksa, hanya ingin meminjamnya untuk digunakan setelah semua orang di Imperial Pass menelitinya terlebih dahulu, bahwa mereka berjanji untuk mengembalikannya. Itulah mengapa situasi saat ini sangat rumit. Jika peti kayu busuk ini benar-benar penting, bagaimana bisa begitu mudah dipinjamkan? Semua orang bingung mengapa dia langsung seperti ini. Apakah dia tidak takut Imperial Pass tidak akan meminjamkannya setelah mengetahui bahwa ini adalah harta karun tertinggi semacam ini? Teman-teman Dao, tolong cari tahu sendiri dulu. Utusan daerah terlarang mengatakan. Jin Taijun membuka matanya, melihat ke arah tengah aula istana. Peti kayu di tanah segera muncul di tangannya. Dia adalah orang pertama yang bergerak, mulai memeriksanya. Kadang-kadang, matanya akan membuka dan menutup, memberi Shi Hao beberapa tatapan, tatapannya mengintimidasi. Tolong beritahu kami semua pengalamanmu setelah peti kayu busuk itu muncul. Jin Taijun berkata dengan tenang. Shi Hao tidak memiliki perasaan yang baik terhadapnya, benar-benar tidak menginginkan peti kayu yang dibawanya kembali untuk membantunya. Namun, saat ini, dia hanya bisa berbicara tentang semuanya sedikit demi sedikit, karena dia juga berharap agar orang-orang di sini dapat mengungkap rahasia peti kayu busuk ini, membuat 9 surga 10 bumi lebih kuat.
Jin Taijun menutup matanya, tidak mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Peti kayu itu tetap berada di tangannya selama 1 jam penuh, dengan hati-hati merasakannya. Semua orang melihat bahwa dia mengerahkan kekuatan, mencari dengan kehendak ilahinya, mencoba membuka peti kayu dengan paksa, tetapi itu semua sia-sia. Pada akhirnya, dia menurunkan peti kayu itu. Kemudian, para ahli tak tertandingi lainnya mencoba satu demi satu. Namun, hasilnya sama, mereka tidak bisa melakukan apapun pada peti kayu itu. Saat giliran Immortal Wang, dia mengeluarkan tombak kecil sepanjang telapak tangan, memotong permukaan peti kayu. Ekspresi semua orang berubah, ini adalah sekte yang melindungi artefak abadi. Teman Dao, tolong pikirkan kembali dengan hati-hati. Makhluk tertinggi diingatkan, takut bahwa dia mungkin secara tidak sengaja menghancurkan peti kayu itu. Namun, tanpa diduga, ketika tombak perang memotong permukaan, peti kayu itu tidak terpengaruh. Ini melepaskan cahaya lembut, tidak dipotong terbuka. Ini membuat semua orang tercengang. Aku ingin meminta petunjuk. Karena penguasa wilayah terlarang menginginkan peti kayu ini, mengapa dia tidak datang sendiri? Immortal Wang berbicara, bertanya pada tetua berkaki tunggal. Tuan keluarga, aku tidak mau menanggung karma yang begitu besar. Tetua tidak sombong atau budak, dengan tenang menjawab. Maksud kamu apa? Jin Taijun bertanya. Peti kayu ini memiliki banyak karma, tuan keluarga, aku tidak ingin terlibat untuk menghindari terjebak dalam konsekuensinya nanti. Tetua berkata dengan tenang. Apa? Bahkan sebagai makhluk tertinggi, Jin Taijun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin, ekspresinya segera berubah. Yang lain khawatir. Karma macam apa ini? Bahkan seseorang dari daerah terlarang harus ditangani? Semua orang yang mendengar ini bergidik. Seseorang harus memahami bahwa keberadaan daerah terlarang diketahui telah ada selamanya dengan dunia, beberapa di antaranya tidak sesederhana hanya melalui satu era besar. Ketika pihak asing membantai mereka saat itu, tidak ada dari mereka yang mau terlibat. Dia kembali, kata tetua berkaki satu itu, apalagi memberitahu mereka bahwa inilah yang secara tidak sadar dia katakan pada dirinya sendiri setelah melakukan semua yang dia bisa untuk melihat sudut masa depan. Anak-anak muda yang datang bersama Shi Hao semuanya gemetar, karena yang lebih tua sudah memberitahu mereka ini pertama kali dia datang, tidak hanya mengatakannya sekali. Silakan mengambil kursi kehormatan. Jin Taijun berbicara dengan serius, secara pribadi mengeluarkan sajadah, mengundang tetua untuk membicarakan hal ini secara rinci. Suasananya sangat berat. Tetua berkaki satu itu tertawa pahit, berkata, aku hanya seorang pelayan, apakah kamu semua percaya aku bisa tahu lebih banyak? Dia berbicara dengan mengejek diri sendiri. Meskipun di mata orang lain, statusnya tidak rendah, dia masih hanya seorang pelayan, bukan pewaris keturunan langsung di wilayah terlarang. Namun, dia masih berbicara beberapa hal, bibirnya membuka dan menutup, hanya berbicara kepada makhluk tertinggi. Namun, Shi Hao juga mendengar hal ini, karena dia juga berada di aula istana yang compang-camping. Mungkin ini akan menjadi senja yang tenang. Kegelapan akan turun, tidak ada yang bisa membebaskan diri mereka sendiri. Ekspresi tetua itu serius, mengatakan ini dengan sangat serius. Kata-kata ini memberi orang lain tekanan besar, bahkan mata makhluk tertinggi berputar dengan cahaya, seolah-olah ada bintang-bintang besar yang berputar-putar. Sulit bagi mereka untuk tenang. Malam yang berlumuran darah tidak jauh, ini adalah sudut masa depan yang telah dilihat tuanku. Semuanya, tolong jaga dirimu, lakukan yang terbaik. Tetua berkaki satu itu berkata sambil menghela nafas. Itu karena menurut pemandangan yang dia lihat, dari hal-hal yang dikatakan Master sambil menghela nafas, bahkan area terlarang mungkin terpengaruh, tidak ada yang bisa tetap tidak terlibat. Bagaimana bisa seperti ini? Bisakah kita mengobrol lebih konkret? Jin Taijun terguncang, mata tuanya berkedip-kedip dengan cahaya, kekacauan utama di sekitar tubuhnya sangat tebal. Matahari surga akan berlumuran darah, setelah jatuh di barat, mungkin tidak akan pernah terbit lagi. Kata yang lebih tua. Ini sejauh yang dia ketahui, beberapa kata yang diucapkan tuannya di wilayah terlarang setelah beberapa turunan. Apa yang diramalkan ini? Beberapa makhluk tertinggi di istana compang-camping semuanya terdiam. Adegan gunung mayat dan lautan darah muncul. Mereka membuat spekulasi, memperoleh hasil yang mungkin. Ini adalah pemahaman mereka. Tidak mungkin matahari surgawi benar-benar menghilang, tetapi kegelapan akan turun selamanya. Tidak ada yang mengatakan apa-apa untuk waktu yang lama. Mereka semua berpikir, diam-diam merenung. Beberapa desahan ringan terdengar, suaranya menghilang ke angin. Mencoba menyimpulkan apa yang akan terjadi di masa depan terlalu sulit, ada banyak penghalang yang tidak bisa dipindahkan, hal-hal yang bahkan lebih sulit untuk dipahami daripada sebelumnya, artinya semakin banyak hal yang terlibat. Karma menjadi lebih besar dan lebih besar. Kemudian, para ahli yang tak tertandingi bergandengan tangan, mempelajari peti kayu itu bersama-sama, berharap cara untuk membukanya. Namun, mereka kecewa, masih tidak bisa berbuat apa-apa. Kalian semua harus datang dan melihatnya juga. Peti kayu itu dikirim,
mendarat di tangan beberapa orang terkenal. Mereka menelitinya bersama-sama, berpindah dari tangan ke tangan. Pada saat yang sama, di luar tembok Imperial Pass, beberapa sosok berdiri di sana dengan dingin, tampak seperti penguasa iblis yang tiada tara. Terlepas dari ini, ada beberapa sosok lagi di batas cakrawala, semuanya berdiri di sana seperti raja iblis besar yang gigih. Aura mereka menakutkan, tidak ada dari mereka yang mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah makhluk tertinggi asing. Mereka mengejar Meng Tianzheng sampai di sini, tetapi mereka dikalahkan, tidak dapat membuatnya tetap di belakang. Sayang sekali, hanya satu Meng Tianzheng yang meninggalkan celah. Seseorang berkata dengan menyesal. Itu karena mereka awalnya secara terpisah bersembunyi di beberapa jalan penting, bersiap untuk menyergap makhluk tertinggi lainnya dari Imperial Pass. Namun, harapan mereka semuanya sirna. Jika mereka tahu segalanya akan menjadi seperti ini, jika mereka mengumpulkan kekuatan mereka, mereka percaya bahwa Meng Tianzheng pasti tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Kali ini, pihak asing bersiap untuk menjatuhkan beberapa makhluk agung dari Imperial Pass, tetapi sayangnya, hanya satu Meng Tianzheng yang meninggalkan celah. Sementara itu, yang paling mengejutkan adalah bahwa 5 makhluk agung-agung yang bertugas membunuh Meng Tianzheng justru gagal, malah kehilangan 2 ahli hebat. Ini membuat semua makhluk tertinggi merasa sangat marah. Dari sudut pandang tertentu, ini juga membuktikan bahwa mereka kurang berani melakukan ini karena takut. Salah satu dari mereka berkata, memperhatikan hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Bagaimanapun, kota ini akan segera ditembus. Tidak ada terburu-buru dalam menunggu sedikit. Makhluk tertinggi mengangguk. Mungkin bukan karena mereka tidak memiliki keberanian, tetapi Meng Tianzheng memiliki kepercayaan diri, meramalkan bahwa kita akan menyebarkan pasukan kita, kata yang lain. Ayo pergi, tempat ini sudah menjadi kota mati, tidak perlu membuang kata-kata, sama sekali tidak berarti. Pasti akan ada pasukan yang menuju ke sini segera, kami hanya akan menyerbu. Inilah yang dikatakan makhluk tertinggi. Hampir pada saat yang sama, terlepas dari apakah itu di depan kota raksasa atau di Cakrawala, sosok-sosok menakutkan itu semuanya menghilang bersama, menghilang tanpa jejak. Di dalam Imperial Pass, sebelum Ancestral Altar. Tokoh-tokoh terkenal dari berbagai klan semua menggelengkan kepala, semua orang yang memeriksa peti kayu merasa tidak berdaya, kehabisan akal, tidak dapat membukanya atau menemukan misteri yang mendalam. Lambat laun, diskusi terdengar, tempat ini menjadi sedikit bising. Mereka semua tahu bahwa itu adalah harta karun tertinggi, tetapi jika tidak ada cara untuk mendapatkan misteri yang mendalam, lalu apa gunanya? Bisakah itu benar-benar menciptakan Raja Abadi? Jin Taijun bertanya pada tetua berkaki satu di aula istana. Dia adalah orang yang bertindak paling inisiatif dari semua makhluk tertinggi. Tuanku sebelumnya mengatakan bahwa itu mengandung rahasia yang luar biasa, mungkin itu bisa menciptakan raja yang abadi. Tetua itu menjawab, jelas bahwa apa yang disebut rahasia luar biasa tidak hanya mampu menciptakan raja abadi, hasil ini mungkin hanya salah satu hasil yang diharapkan. Pada akhirnya, semua orang putus asa, tidak ada yang bisa melihat menembus peti ini. Peti kayu busuk dikembalikan ke istana, ditempatkan di hadapan makhluk tertinggi. Seorang ahli yang tak tertandingi berbicara, bertanya dari tetua berkaki tunggal apakah daerah terlarang tahu cara membuka peti ini. Tuanku belum pernah mendapatkannya sebelumnya, hanya mendengarnya selama zaman kuno abadi. Dia sebelumnya telah mencarinya, tetapi tidak pernah berhasil. Kata yang lebih tua, Tuan wilayah terlarang juga hanya mendengar beberapa bagian, menemukan petunjuk sejak lama, tidak pernah melihatnya sebelumnya. Dia sebenarnya tidak tahu cara membukanya. Kenyataannya, keberadaan yang tak tertandingi di wilayah terlarang telah lama meramalkan bahwa tidak akan mudah untuk membuka peti kayu, karena ini telah disebutkan sebelumnya dalam petunjuk itu. Karma yang hebat, ini adalah sesuatu yang bahkan ditakuti oleh penguasa wilayah terlarang. Kenapa ini? Apakah kamu tidak dapat menjelaskan lebih jelas apa yang akan diprovokasi? Jin Taijun tidak puas. Aku tidak tahu. Kali ini, jawaban tetua sangat sederhana, tidak mau, dan tidak berani berbicara lagi. Bahkan tuannya sebelumnya seserius ini, apa haknya untuk berbicara secara acak? Baiklah, peti kayu akan ditinggalkan di sini untuk saat ini. Kamu boleh pergi. Jin Taijun berkata kepada Shi Hao, nadanya datar, tidak memerintahkan atau memberitahunya. Shi Hao jelas tidak merasa senang, tidak berharap peti ini membantu Jin Taijun atau Wang Abadi. Ketika dia dalam kesulitan, keduanya tidak pernah meninggalkan celah, namun sekarang, mereka cukup energik. Selain itu, dia ditakdirkan untuk melawan 2 keluarga ini. Kedua klan ini benar-benar membuatnya jijik. Namun, sebelum situasi yang lebih besar, dia juga tidak bisa berkata banyak, masih berharap agar Imperial Pass dapat mengungkap rahasia peti ini. Dia langsung bangkit untuk pergi. Shi Hao tidak terlalu khawatir jika keduanya memiliki manfaat besar. Dia percaya bahwa peti ini pasti tidak mudah untuk diuraikan, jadi jika pada akhirnya tidak ada apa-apa, itu akan dikembalikan kepadanya. Klan mana yang mengkhianati kita?
Ketika Shi Hao bangkit, dia masih ragu. Bahkan sekarang, tidak ada bukti konklusif. Dia tidak tahu apakah Tetua Agung memperhatikan sesuatu jika individu yang tak tertandingi memahami hal ini. Ketika dia kembali kali ini, dia sebenarnya tidak mendengar berita tentang keinginan untuk menemukan pengkhianat. Shi Hao mulai bertanya-tanya apakah itu akan meledak begitu saja, atau apakah ini untuk mengatakan, Tetua Agung dan yang lainnya bergerak dalam bayang-bayang, menunggu kesempatan untuk melenyapkan klan itu. Mungkin itu melibatkan terlalu banyak, menyentuh terlalu banyak, hal-hal yang sangat menakutkan. Itu karena jika itu adalah keluarga berumur panjang, maka itu mungkin melibatkan makhluk hidup tertinggi. Pada akhirnya, Shi Hao menatap Jin Taijun dan Immortal Wang, lalu pergi. Kedua klan itu seperti api dan air bersamanya, biasanya selalu memusuhi dia. Jika itu benar-benar mereka, maka tebakan ini terlalu mudah dibuat. Mungkinkah ada klan lain? Tunggu sampai kita mempelajarinya sedikit lagi, kembalilah untuk peti ini dalam 2 hari. Suara makhluk tertinggi yang ditransmisikan. Pada kenyataannya, mereka masih ingin belajar lebih banyak tentang pengalaman Shi Hao secara detail. Namun, karena mereka terlalu peduli dengan peti kayu busuk ini, ingin membukanya sesegera mungkin, mereka hanya fokus pada hal-hal yang terkait dengannya, ingin memasuki pengasingan secepat mungkin, bersiap untuk membukanya bersama. Hal-hal lain semua didorong kembali. Saat meninggalkan tempat ini Shi Hao menjadi titik fokus perhatian. Sekelompok orang berkerumun, mengelilinginya di dalam. Orang-orang tua itu sangat antusias sampai-sampai membuat kulit kepala Shi Hao mati rasa, kulitnya merinding. Teman kecil, apakah kamu punya teman Dao? Aku memiliki seorang cucu perempuan, kecantikan yang menggulingkan dunia, hidup dan cerdas, aku pikir kalian berdua adalah pasangan yang cocok. Seorang tetua botak meraih lengan Shi Hao. Teman kecil, jangan dengarkan omong kosong itu, cucunya hampir berusia 30.000 tahun, bahkan generasi yang sama denganmu. Seorang tetua membuka kedoknya. Shi Hao tercengang saat dia mendengarkan. Bahkan seorang wanita tua dapat dianggap sebagai kecantikan yang menggulingkan dunia, menikah dengannya? Memikirkannya saja sudah membuatnya menggigil dalam hati. Berhentilah berbicara omong kosong, cucu perempuanku itu memiliki wajah bunga, wajah seperti bulan, penampilan tidak tua sama sekali, di puncak keanggunan, tidak ada jejak waktu tersisa padanya. Kalian semua hanya cemburu. Tetua botak itu berteriak. Terima kasih senior atas niat baikmu. Shi Hao menolak sambil menyeka keringatnya. Klanku memiliki mutiara, berusia 28 tahun, yang disebut kecantikan tak tertandingi di generasinya, seumuran denganmu, sempurna untuk kalian berdua berbicara satu sama lain. Tetua lain mencoba mengikatnya. Ketika Shi Hao membantai jalannya kembali kali ini, namanya mengguncang Imperial Pass. Dia membawa kembali harta karun tertinggi, dia sendiri sama sekali tidak terpengaruh, memicu keributan besar, semua klan berusaha menemukan cara untuk mengikatnya. Ini terutama terjadi ketika mereka tahu dia mencapai tahap pertengahan Self-Severing Realm hanya pada usia 25 atau 6 tahun, memecahkan rekor era yang hebat ini, membuat mereka semakin antusias. Itu karena jika tidak ada hal yang tidak terduga terjadi, dia akan menjadi pemimpin masa depan. Si bocah, kamu benar-benar bermain-main di sini, masih belum kembali? Boneka keluargamu sudah akan marah? Di kejauhan, ada seorang wanita muda yang berteriak seperti ini. Ini tidak hanya membuat Shi Hao ketakutan, bahkan membuat tetua tercengang. Boneka keluarganya? Siapa yang akan menjadi ibu dari anaknya? Seorang tetua tanpa sadar bertanya, tidak segera tersadar dari linglungnya. Kelinci giok menggembungkan pipinya, berkata, Yu Chen dari surga mending Dao. Di kejauhan, peri Yu Chen yang saat ini sedang memikirkan bisnisnya sendiri hampir memuntahkan seteguk darah ketika dia mendengar ini. Ini benar-benar bencana yang tidak pantas? Tentu saja, King Yi juga malu, karena dia dan Yu Chen adalah satu orang, dua tubuh. Ah, aku salah, itu mungkin penyihir Sky Severing Dao. Kelinci giok menemukan omong kosong gila, menjadi mode dadakan. Cao Yusheng dan yang lainnya juga membantu Shi Hao keluar dari kesulitan ini. Kalau tidak, kelompok tetua ini tidak akan membiarkannya pergi. Great Sutuo, 10 Raja Mahkota, Taoist Qi Gu, Lan Xian, Shi Yi dan yang lainnya semuanya mengungkapkan ekspresi aneh, menonton dengan geli dari kejauhan. Oh, izinkan aku memberitahu kamu semua rahasia? Sebenarnya, itu adalah peri Wang Shi dari keluarga Wang. Ketika kelinci giok melihat Shi Hao melepaskan diri, dia berkata seperti ini. Kali ini giliran Shi Hao yang memuntahkan minumannya. Adapun Wang Shi, dia hampir batuk seteguk darah, tapi dia menelannya kembali. Tempat ini segera menjadi berisik, tanda-tanda masalah besar muncul. Shi Hao adalah orang pertama yang keluar dari sini. Sekelompok anak muda mengikuti di belakangnya, bergegas ke kejauhan, tidak terlihat. Sangat menyenangkan menjadi muda, yang tua ini ingat dia dulu dikelilingi oleh pemuda yang anggun, ditemani oleh keindahan dari semua sisi. Kamu orang tua yang tidak tahu malu, kamu benar-benar berani mengatakan hal-hal ini? Oh, benar, wanita suci Heaven mending Dao,
penyihir Sky Severing Dao, dan gadis keluarga Wang, siapa yang hamil? Kamu adalah makhluk tua yang tak tahu malu. Yang sebelumnya membalas. Yu Chen, penyihir, dan Wang Shi khususnya menjadi gila. Apakah kelompok orang tua ini berharap seluruh dunia berada dalam kekacauan? Mereka melotot marah, tapi mereka semua pergi setelah itu. Jangan bicara sembarangan, kalau tidak keluarga Wang atau keluarga Jin akan marah pada kalian semua. Mungkin ada yang melompat keluar dari sisi Heaven Mending Dao. Seorang tetua berkata, jika mereka akan melompat keluar, maka jadilah itu. Aku hanya membahas apa yang aku dengar. Mungkinkah ini bahkan tidak diizinkan? Jelas bahwa suasana di Imperial Pass terlalu tertekan, semua orang tahu bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, bahwa saat ini, mereka hanya dengan sengaja bercanda. Tentu saja, orang-orang yang memiliki nasib sial menjadi sasaran paling banyak kebencian, karena benar-benar ada orang-orang yang sibuk mengaduk-aduk, menciptakan sesuatu di latar belakang. Kemana tujuanmu? Sepanjang jalan, kelinci giok bertanya pada Shi Hao. Hanya ada sekelompok besar anak muda yang mengikuti mereka, semuanya ingin mengundang Shi Hao untuk minum, untuk mendiskusikan pengalamannya dengan benar di luar celah. Aku ingin menggunakan pencapaian aku untuk membebaskan klan batu dari dosa, membiarkan mereka hidup seperti orang normal, kata Shi Hao. Dia percaya bahwa pencapaian kali ini seharusnya cukup untuk membebaskan mereka dari dosa mereka, karena jumlah kultivator self-release realm yang dia bunuh saja sudah menakutkan. Ini adalah tanah yang luas. Ada arena bela diri raksasa di sini. Biasanya, akan sering ada orang yang bersaing di sini, mempermalukan diri mereka sendiri. Sementara itu, tidak jauh, di sebuah istana khusus di dalam Imperial Pass, ini adalah tempat di mana seseorang dapat menerima hadiah untuk dinas militer yang luar biasa. Huang, di kejauhan, beberapa orang melihatnya. Mereka berdiri di tepi arena bela diri, mata dingin. Hanya berkeliaran di luar sedikit, membunuh beberapa generasi muda, namun kamu sudah tidak sabar untuk melaporkan pencapaianmu? Kamu benar-benar tidak tenang, terlalu terburu-buru. Seseorang berkata dengan dingin. Dia terburu-buru untuk membuktikan dirinya, percaya bahwa hanya karena dia memiliki sedikit prestasi, dia sudah bisa pamer di Imperial Pass, kata orang lain dengan dingin. Orang-orang itu semua berada di tahun-tahun mereka yang paling kuat, energi darah berkembang, tetapi mereka sebenarnya semua adalah kultivator hebat dari self-release realm. Untuk apa kalian semua berisik? Shi Hao memberi mereka pandangan, berbicara tanpa jejak kesopanan. Apa yang kamu katakan? Kamu sudah terburu-buru hanya karena kamu membunuh beberapa orang, kamu ingin membual tentang pencapaian kamu kali ini? Yang muda harus rendah hati, prestasimu akan selalu menjadi milikmu, mengapa begitu tidak sabar untuk membuktikan diri? Seseorang berkata dengan dingin. Hentikan pembicaraan sarkastikmu, pencapaianku sudah cukup untuk membutakan mata anjingmu. Jika kamu berasal dari keluarga Jin, maka merangkaklah kembali ke sana, jika kamu berasal dari keluarga Wang, maka seret diri kamu kembali, jangan mencoba menimbulkan masalah di sini. Shi Hao memarahi. Anak muda, apa yang kamu bicarakan? Aku benar-benar ingin melihat pencapaian seperti apa yang kamu buat, untuk berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Seseorang berteriak, membawa sekelompok orang dari arena bela diri. Sekelompok besar makhluk datang dan mengelilinginya. Mereka adalah makhluk dari semua klan yang berbeda, tingkat kultivasi mereka dari alam dewa surgawi ke alam pelepasan diri, dari semua tingkat kultivasi yang berbeda. Itu karena Huang kembali. Ini memicu keributan besar, berita secara alami menyebar ke tempat ini juga. Ketika mereka melihat bahwa ada perselisihan antara dirinya dan orang lain, bagaimana mungkin ini tidak menarik perhatian? Tentu saja, ada sekelompok orang lain yang jelas-jelas berdiri bersama, terlihat seperti sedang menghadapi musuh bersama, secara samar-samar menentang Shi Hao. Orang-orang yang menentang Shi Hao secara langsung, mencaci maki dia berdiri di tengah. Mereka tertawa dingin ke arahnya. Siapakah orang-orang ini? Sangat mengganggu, kata kelinci giok bulan. Sekelompok anak muda semuanya mengikuti. Ketika mereka melihat hamparan hitam besar di sisi lain, mereka semua mengerutkan kening. Apakah orang-orang itu ingin menentang mereka? Konflik mungkin muncul. Biasanya, orang-orang yang berlama-lama di arena bela diri semuanya suka berperang dan agresif. Hanya sedikit yang benar-benar memilih tempat ini untuk berkultivasi dan mengasingkan diri, itulah sebabnya banyak dari mereka suka berkelahi. Itu karena jika seseorang benar-benar ingin berkultivasi dan memasuki pengasingan, mereka semua akan memilih tempat yang tenang. Setiap klan memiliki tanah murni kultivasi yang optimal. Itu sebabnya makhluk-makhluk di sini semuanya mudah terpicu, suka berkelahi, yang paling mudah memicu konflik. Orang-orang yang datang untuk menonton drama berasal dari semua klan yang berbeda. Adapun orang-orang yang telah berkumpul, menanggung permusuhan dan mencibir, mereka sebagian besar adalah pengikut keluarga Jin, keluarga Wang dan lainnya, mungkin tepatnya orang-orang dari klan besar itu. Ada orang yang mengenali identitas mereka, mengingatkan Shi Hao, kelinci giok, dan lainnya.
Apa gunanya ragu-ragu lagi? Cukup ungkapkan ubin prestasi kamu, tunjukkan kepada kami layanan kamu yang luar biasa. Kami sedang menonton, mari kita lihat berapa banyak bagi kamu untuk menjadi sombong ini. Seseorang di sisi lain mencibir. Apa yang disebut ubin merit adalah jenis ubin tulang yang dapat mencatat jumlah musuh yang dibunuh oleh para kultivator Imperial Pass. Shi Hao ingat dengan jelas bahwa pertama kali dia memasuki medan perang, seorang kultivator tua di gurun besar memberinya satu. Pada saat itu, dia tidak tahu tentang ini, hanya setelah dia memulai pembantaiannya, dia menjadi sadar. Terlalu dangkal, kamu baru saja membunuh beberapa musuh, namun kamu sudah percaya diri kamu sempurna, benar-benar percaya bahwa kamu membuat beberapa kontribusi besar. Datang terburu-buru untuk melaporkan pencapaianmu, ini hanya akan membuat dirimu terlihat menggelikan. Orang lain mengejek. Shi Hao melihat ke sisi lain dengan dingin. Ketika dia mengetahui bahwa ini adalah orang-orang yang menentang Huang, berafiliasi dengan Jin dan Wang, matanya menjadi sangat dingin, menghilangkan ketenangannya. Yang disebut pengikut ini, serta garis keturunan langsung klan, benar-benar tidak tahu kapan harus berhenti. Apakah mereka benar-benar ingin terus bentrok dengannya seperti ini? Namun, kelompok makhluk ini benar-benar cukup kuat, dengan kultivator Self-Severing Realm, terlebih lagi kultivator besar Self-Release Realm. Mereka semua menatap Shi Hao dengan dingin. Tentu saja, para kultivator hebat masih relatif menyendiri, saat ini bukan yang paling depan. Mereka menahan senyum dingin di sudut bibir mereka, dengan tenang menyaksikan jalannya acara. Namun, ada cukup banyak indikator untuk menyatakan bahwa orang-orang yang memprovokasi dia pasti dihasut oleh para kultivator hebat, berusaha membuat Huang terlihat buruk. Inilah yang diharapkan oleh orang-orang yang memiliki niat buruk, terlebih lagi yang benar-benar dibutuhkan oleh beberapa makhluk. Jika ada alasan yang masuk akal, mampu menurunkan kepahlawanan Shi Hao, membuatnya menderita kekalahan besar, kekuatan besar itu akan terasa cukup baik. Kalian semua bertindak terlalu jauh, teriak Chiang Gongyan. Merayap kembali ke keluarga Jin dan keluarga Wang, kembalilah bersama tuanmu. Semut tanduk surgawi memiliki temperamen yang meledak-ledak, meskipun tubuhnya sangat kecil, suaranya memekakkan telinga. Sekelompok orang segera menjadi dingin, melihat ke arahnya. Apa? Kamu ingin mengambil tindakan terhadap aku? Semut tanduk surgawi tidak meringkuk, menatap tepat ke arah mereka. Shi Hao menghentikannya, berkata, aku memiliki prestasi aku, mereka hanya meludah. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka inginkan, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Shi Hao berjalan menuju istana tidak jauh. Ubin tulangnya dapat diperiksa di sana, membuktikan keaslian dan nilai prestasinya. Ketika mereka mendengar kata-kata ini, orang-orang di sisi lain semua terguncang. Beberapa dari mereka segera menyadari bahwa Huang kemungkinan besar benar-benar mendapatkan keuntungan. Hanya seorang kultivator muda, berapa banyak kultivator yang bisa dia bunuh? Ketika kami membunuh para kultivator hebat Self-Release Realm, kami bahkan tidak terburu-buru, melainkan kembali setelah kami memiliki 2 kepala. Yang muda, benar-benar tidak sabar. Seorang kultivator hebat berbicara. Namanya Luohan, terlihat seperti setengah baya. Rambut panjangnya tergerai, membawa senyum tipis di sana. Di mata mereka, bahkan jika Shi Hao memiliki bakat warping surga, ranah kultivasinya masih rendah, prestasinya tidak akan terlalu mengejutkan dunia. Tentu saja, kata-katanya juga merupakan jenis penyelidikan, mencoba menguji reaksi Shi Hao, mencoba mempelajari bagaimana pencapaiannya dari ini. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Kamu dapat bertindak munafik semua yang kamu inginkan, aku akan tulus pada diri aku sendiri. Shi Hao menjawab dengan dingin. Luohan mengungkapkan sedikit kemarahan. Biasanya, kultivator Self-Release Realm berada di atas, berapa banyak generasi muda yang berani berbicara seperti ini? Di mataku, sepertinya ekor seseorang mengarah ke langit, bahkan berani menentang kultivator hebat. Apakah kamu merasa prestasi yang kamu bangun sekarang cukup untuk berbenturan dengan senior kamu? Kultivator setengah baya lainnya tertawa dingin. Dia mengenakan mahkota ungu emas di kepalanya, tubuhnya mengenakan surat berantai, tampak sangat berani dan kuat. Ini juga seorang kultivator hebat bernama Qilin, pengikut keluarga Jin. Namun, dia sendiri cukup kuat, lama memasuki alam rilis diri. Jelas bahwa orang-orang itu semakin merasa tidak mungkin Shi Hao membangun prestasi luar biasa. Lagi pula, dia masih sangat muda. Tentu saja ini jika mereka menyingkirkan peti kayu busuk itu. Kalau tidak ada cara untuk menilai ini, kontribusinya terlalu menantang surga. Anak-anak muda sekarang terlalu berubah-ubah dan tercerai-berai, tanpa sedikit pun kemantapan. Setelah mendapatkan beberapa pencapaian, ekor mereka segera mencapai langsung ke surga. Luohan mengangguk. Kedua kultivator hebat berbicara satu demi satu, menargetkan Shi Hao, membuat orang-orang mereka merasa semakin percaya diri. Tidakkah kalian semua merasa seperti melewati batas? King Yi berbicara. Bahkan dia tidak bisa terus menonton ini. Biasanya, emosinya jelas tidak buruk. Apakah kamu ingin menggertak kami?
Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, maka kita akan bertarung saja. Semut bertanduk surgawi yang agresif berteriak. Bajingan, jika kamu punya nyali, naik ke tahap makhluk tertinggi, tekan kultivasimu dan bertarung di level kultivasi yang sama. Aku akan mengalahkan 8 dari kalian sendirian. Cao Yusheng berteriak. Meskipun lemak ini marah, dia masih tidak ingin ditekan oleh seorang kultivator hebat, itu sebabnya dia berteriak untuk bertarung di level yang sama. Luohan dan Qilin sama-sama mencibir, menggelengkan kepala, menjadi semakin yakin bahwa tidak mungkin Shi Hao membangun prestasi besar di medan perang. Benar-benar kekanak-kanakan. Apakah kamu semua berpikir bahwa musuh akan menurunkan tingkat kultivasi mereka ketika kamu semua menuju ke medan perang, melawan kamu semua di tingkat yang sama? Kalian semua terlalu naif. Mereka mengejek. Apakah kamu semua merasa hebat hanya karena kamu adalah kultivator yang hebat? Shi Hao berkata dengan dingin. Orang-orang ini memprovokasi dia lagi dan lagi. Dia merasa seperti dia harus menjatuhkan mereka. Tepat pada saat ini, beberapa orang berjalan dari kejauhan, semuanya adalah orang yang dikenal, memimpin Jin Kun dan Jin Yi. Mereka juga kultivator hebat Self-Release Realm, semua dari garis keturunan langsung keluarga Jin. Selain itu, mereka ditemani oleh beberapa orang lain, di antaranya tidak kekurangan dari keluarga Wang. Ambil tindakan, beri dia pelajaran. Tidak apa-apa bahkan jika dia terluka parah. Dari apa yang kami dengar, di luar tempat pengasingan Meng Tianzeng, lampu jiwa akan padam, kemungkinan besar dia tidak bisa bertahan lagi. Sebelum orang-orang ini mendekat, mereka sudah diam-diam mentransmisikan suara, memberitahu Luohan, Qilin, dan yang lainnya bahwa inilah saatnya untuk mengambil tindakan, mengajari Huang pelajaran dengan cara yang terhormat dan dapat dibenarkan. Selain itu, mereka membawa berita tentang Meng Tianzeng akan mati. Ini segera membuat kepercayaan orang-orang di sini melonjak. Kalau tidak, mereka tidak berani bertindak gegabah karena takut akan konsekuensinya. Jin Kun, Jin Yi, dan yang lainnya datang ke sini justru karena mereka tidak bisa menerima hasil ini, selalu mencari kesempatan untuk berurusan dengan Shi Hao. Selain itu, mereka merasa bahwa Shi Hao mungkin benar-benar telah memperoleh pahala yang cukup besar, yang dapat menyebabkan teriakan kekaguman dari semua pihak. Jika sebelum dia melaporkan pencapaiannya, karena dia mengambil inisiatif untuk memprovokasi para kultivator hebat, dan kemudian ditangani dengan benar, maka itu tidak diragukan lagi akan memberikan pukulan besar bagi kecemerlangannya. Ini sama dengan menebang kecemerlangan Shi Hao, dengan sengaja menentangnya. Orang-orang keluarga Jin tidak pernah menyerah dalam hal ini, selalu ingin menekannya untuk jangka waktu tertentu. Ini terutama terjadi ketika, belum lama ini, Jin Zhan menderita kekalahan besar, membuat mereka merasa sangat sedih. Mereka benar-benar ingin langsung mengambil tindakan, menekan Shi Hao. Anak muda, karena kamu cukup arogan, memandang rendah para kultivator hebat, lalu bagaimana kalau aku memberimu beberapa petunjuk? Luohan dan yang lainnya, setelah dihasut, bersiap untuk mengambil tindakan. Apakah menjadi anjing dari keluarga berumur panjang yang membuat kalian semua merasa sombong? Jelas bahwa Shi Hao benar-benar marah. Sejak dia kembali, orang-orang ini menghentikannya lagi dan lagi, menargetkannya, menentangnya. Apakah mengalahkan Jin Zhan tidak cukup? Kata-kata ini benar-benar tidak sopan. Wajah orang-orang itu langsung pucat pasi. Qilin sangat dingin, berkata dengan suara dingin, kami bahkan telah mengambil kepala kultivator realm rilis diri, namun kami tidak pernah datang untuk melaporkan pencapaian dengan cara yang begitu menonjol. Hari ini, aku akan menguji junior ini sedikit. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi, karena bahkan dia merasa seperti menindas yang lemah sebagai yang kuat. Dia bilang dia sedang mengujinya, tapi ini jelas untuk berurusan dengan Shi Hao. Kamu, dan kamu, kalian semua bisa menyeret dirimu sendiri. Wajah Shi Hao tanpa ekspresi, menunjuk Luohan, Qilin, Jin Kun, Jin Yi, dan lainnya. Anak muda, satu orang mengujimu sudah cukup. Kamu tidak memiliki kualifikasi untuk memilih guru kamu. Qilin berkata dengan dingin. Shi Hao berkata dengan acuh tak acuh, karena ini adalah ujian, maka aku sendiri yang dapat menilai kalian semua dengan benar. Aku sebenarnya ingin melihat apakah kamu semua kultivator hebat benar-benar memiliki kualifikasi untuk dihormati oleh orang lain, atau jika reputasi kamu tidak mencerminkan kenyataan, hanya memiliki penampilan. Aku menduga bahwa apa yang disebut musuh kamu terbunuh, jasa yang diperoleh, semuanya dipermudah, tidak diperoleh oleh kamu sendirian. Pada saat itu, suasana menjadi tegang hingga ekstrim. Tidak ada yang mengira Shi Hao cukup berani untuk secara langsung menentang para kultivator hebat, apalagi menantang beberapa kultivator hebat bersama-sama. Efeknya terlalu besar, membuat makhluk-makhluk di sini tercengang. Sebuah kecelakaan tunggal dan akan ada masalah besar. Jika Jin Kun, Jin Yi, Luohan, dan yang lainnya menjadi marah, mereka mungkin dengan sengaja menyerang dengan keras. Bagaimana jika ada bahaya bagi hidupnya? Bocah, kamu gila. Meskipun bajingan ini penuh kebencian,
Kamu tidak perlu membiarkan emosimu memengaruhi keputusanmu seperti ini, kelinci giok buru-buru mencoba menghentikannya. Itulah yang aku katakan. Jangan cemas, tidak perlu bertengkar dengan mereka, kami hanya akan meminta Tetua Agung Meng Tianzeng untuk berurusan dengan mereka ketika kami kembali. Cao Yusheng buru-buru menasihati. King Yi bahkan lebih berjalan, meraih sudut pakaiannya, menggelengkan kepalanya, menunjukkan kepadanya untuk menanggungnya, bahwa dia tidak bisa benar-benar berbenturan dengan mereka, atau dia akan menderita. Adapun Su Tuo Agung, Lan Xian, dan yang lainnya, mereka semua dalam hati berbicara, membuat Si Hao bertahan. Mereka semua adalah generasi muda, di masa lalu, mereka mungkin bersaing satu sama lain, tetapi saat ini, mereka semua rasional. Bahkan Tuo Gu Yulong, pemilik kereta perang 5 roh Qi Hong dan yang lainnya menyatakan agar Si Hao tidak bertindak gegabah. Hanya satu semut tanduk surgawi kecil yang masih tidak puas, berteriak dengan berisik, mendukung Si Hao, mengatakan bahwa dia akan mengundang beberapa orang untuk mengalahkan apa yang disebut kultivator hebat ini. Kata-kata semut kecil itu terlalu kasar, membuat ekspresi Jin Kun, Jin Yi, dan yang lainnya tidak berperasaan, semuanya mengungkapkan niat dingin. Kalian semua sangat menindas, apakah kamu tidak takut bahwa Tetua Agung Meng Tianzeng akan marah? 10 Raja Mahkota berkata, kemarahan makhluk tertinggi akan menghasilkan mayat tanpa akhir, sungai darah, efeknya terlalu besar. Hehe, anak muda, kamu terlalu banyak berpikir. Kami lupa memberitahumu sesuatu. Kami baru saja menerima berita bahwa di tempat pengasingan Meng Tianzeng, lampu jiwa yang tergantung di luar akan padam. Jin Yi berkata sambil lalu, tidak menunjukkan rasa hormat saat menyebut Tetua Agung. Apa? Sekelompok orang semua tercengang. Tetua Agung akan mati? Ini terlalu tiba-tiba, bisa dikatakan datang seperti badai besar. Ini terlalu mempengaruhi, berita yang menghancurkan bumi, itu pasti akan membuat semua Imperial Pass terguncang. Apakah ini nyata? Semua orang tidak berani percaya ini. Ketika Si Hao mendengar ini, dia merasakan sakit yang tajam di dalam, merasa sangat khawatir. Namun, segera setelah itu, dia menjadi tenang, mengingat kata-kata Tetua Agung yang memberitahunya sebelum mereka berpisah. Dia dengan cepat menenangkan diri, karena dia percaya Tetua Agung tidak akan sakit. Saat ini, kemungkinan terbesar adalah persis seperti yang dikatakan Tetua Agung, bahwa dia akan menyerang sampai batasnya, mencoba melakukan beberapa jenis transformasi. Mungkin saat ini, fluktuasi hidupnya menjadi redup, tetapi Si Hao sangat yakin bahwa Tetua Agung tidak akan berada dalam masalah. Ini kemungkinan besar juga merupakan kesempatan. Tetua Agung mencoba masuk ke alam yang indah, dengan dingin mengamati dunia luar pada saat yang sama. Ini adalah pemahaman diam-diam yang dimiliki Si Hao dengan Tetua Agung. Dia percaya bahwa Tetua Agung tidak akan berada dalam masalah. Anak muda, kamu benar-benar tidak tahu ketinggian dan kedalaman langit dan bumi, memprovokasi orang yang seharusnya tidak kamu miliki. Ini benar-benar menyedihkan. Luo Han menggelengkan kepalanya, berjalan maju selangkah demi selangkah. Saat ini, banyak orang merasa sulit untuk tenang, gelombang besar mengaduk dalam diri mereka. Namun, singa emas yang menjadi tunggangan Si Hao tetap sangat tenang, matanya menunjukkan ekspresi aneh. Tidak ada yang mengerti kekuatan Si Hao lebih baik dari itu. Itu secara pribadi menyaksikan dia membunuh lebih dari 1 atau 2 kultivator hebat. Saat ini, ketika mendengar kata-kata Luo Han, ekspresinya aneh, membawa tampilan menonton drama, dengan tenang mengamati seperti pengamat. Huang, bakatmu tidak buruk, jika kamu bekerja cukup keras, kamu akan segera sebanding dengan kami. Namun, kamu terlalu tidak sabar, perlu lebih rendah hati, izinkan aku memberi kamu beberapa petunjuk. Kata Jin Kun. Wajahnya tidak merah, sangat tenang. Dia jelas ingin menaklukkan Si Hao, namun dia berbicara dengan cara yang tidak tahu malu. Namun, di mata singa emas, itu tampak lebih tidak masuk akal. Dia ingin memberi petunjuk pada Huang? Diperkirakan bahwa bahkan jika dia tidak langsung ditampar sampai mati oleh Huang, dia masih akan dipukuli menjadi 8 bagian. Qilin berjalan dari arah lain, praktis mengelilingi Si Hao. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya tertawa beberapa kali, membawa penghinaan. Dia tidak ingin banyak bicara. Ayo, ayo, ayo. Apakah kamu tidak ingin memberi kami ujian? Yang lama ini akan datang, mari kita periksa dengan benar. Mari kita lihat keahlianmu, jangan ragu untuk datang padaku, kata Jin Yi. Dia adalah seorang tetua, dibandingkan dengan 3 lainnya, usianya jauh lebih besar. Baiklah, kata-katamu, biarkan aku menyerangmu sesukaku. Si Hao mendesak singa emas, menyerbu ke depan, dan kemudian langsung mengambil tindakan. Dia menyerang ke arah Jin Yi. Karena pihak lain memintanya, maka tidak ada lagi yang bisa dia katakan, dia hanya akan memuaskannya. Jin Yi merasa ada yang tidak beres. Mengapa pihak lain secepat ini? Dia mengangkat tangan, melakukan pertahanan. Namun, telapak tangan dan jari Si Hao bersinar, bergerak melewati tangan itu. Dengan suara honglong, dia memukul. Itu terlalu keras dan jelas,
menutupi seluruh wajahnya. Jin Yi berteriak, wajahnya bersemi, darah di mana-mana, seluruh tubuh terhuyung ke belakang. Semua orang menjadi ketakutan. Jin Yi dipukul begitu mereka bertemu, apalagi di wajahnya. Ini terlalu menyedihkan, bukan? Bahkan singa emas pun terkejut, tentu saja berbeda dari yang lain, merasa tamparan ini terlalu ringan, sebenarnya tidak membunuhnya atau membuatnya terbang. Ini sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan Huang. Kenapa kamu begitu ceroboh? Jin Kun berkata dengan suara rendah. Mereka berdua dari keluarga Jin, bahkan membuatnya merasa malu. Ini mungkin metode rahasia legendaris tangan berliku benang abadi, kecepatannya sangat cepat, metode yang penuh dengan misteri yang mendalam, sangat sulit untuk dihindari. Qilin curiga, menjelaskan seperti ini. Tidak ada yang percaya bahwa kekuatan Si Hao sangat kuat, bahwa dia sebenarnya sekuat kultivator besar Self-Release Realm. Tentu saja, ini tidak bisa disalahkan pada mereka, karena terlalu sulit untuk membayangkan seorang anak muda berusia 20 tahun mampu mengejar para kultivator hebat Self-Release Realm. Si Hao mengungkapkan senyum tipis dan berkata, aku memukul satu. Jadi, apakah tesnya akan seperti ini? Lagi, Jin Yi sangat marah. Dia benar-benar sangat marah. Wajah apa yang tersisa? Bahkan jika Si Hao dikuliti hidup-hidup, dia mungkin akan diejek oleh orang lain untuk waktu yang lama setelah mendengar bahwa dia dipukul wajahnya oleh seseorang dari generasi muda. Apakah kamu masih akan membiarkan aku memukulmu? Si Hao bertanya. Junior, jika kamu memiliki metode apapun, jangan ragu untuk menunjukkan semuanya kepadaku. Jin Yi marah, namun kali ini, dia berusaha sekuat tenaga, sangat berhati-hati. Dia tidak berani bertindak sembarangan lagi. Selain itu, di sekitar tubuhnya, energi pertempuran meluap, cahaya ilahi melonjak. Dia sudah menambahkan pertahanan, ingin membuat Si Hao membayar tindakannya. Pada saat yang sama, Luo Han, Qilin, dan Jin Kun juga berjalan, menekan jalan mereka ke depan, wajah mereka membawa niat dingin, melepaskan tekanan kultivasi mereka yang lebih besar. Hati-hati, Si Hao, jangan coba-coba berani. Beberapa orang masih menasihati. Kamu sangat keras kepala, mengapa kamu tidak mendengarkan saran kami? Kelinci giok dan anak-anak muda lainnya tidak puas, sangat khawatir, takut sesuatu yang tidak terduga akan terjadi pada Si Hao. Mereka sangat frustrasi sehingga mereka mulai menginjak kaki mereka. Hanya singa emas saja yang mengutuk diam-diam. Huang benar-benar tidak baik, ini pendapatnya. Terlalu tidak jujur, tidak bagus. Bukankah kamu hanya menggertak orang lain? Singa emas menggerutu dalam hati. Pada saat yang sama, menjadi lebih dan lebih berhati-hati, karena menemukan bahwa Si Hao benar-benar tidak baik dan tulus. Dia jelas lebih kuat dari pihak lain, namun dia masih menarik mereka selangkah demi selangkah, mengambil inisiatif untuk diserang. Ketika memikirkan bagaimana akhirnya, itu benar-benar bersimpati. Kalian semua juga ingin dipukuli olehku. Si Hao melihat ke arah Luo Han, Qilin, dan Jin Kun, mereka bertiga. Hentikan kesombonganmu, bocah, jika kamu bisa memukul kita semua, maka itu benar-benar keajaiban. Seolah-olah matahari akan terbit dari barat. Luo Han tertawa terbahak-bahak. Qilin bahkan lebih memberinya tatapan dingin, berkata, kamu berani bertindak tak terkendali bahkan di depan mataku. Kamu sangat kurang dalam kecerdasan. Setelah mengetahui Meng Tianzeng akan mati, kamu bahkan berani bertengkar dengan keluarga Jin aku. Ini benar-benar tidak bijaksana, kata Jin Kun. Selain itu, dia berkata sambil tertawa dingin, datang dan terima hukumanmu. Kalian semua ingin dikalahkan satu demi satu. Kalau begitu, aku akan memenuhi keinginanmu, kata Si Hao. Segera setelah itu, dia berubah menjadi seberkas cahaya keemasan samar, mengaktifkan kecepatan ilahi Kunpeng dan metode rahasia Kaisar Petir, membawa kecepatannya ke tingkat yang ekstrim. Selain itu, ia menampilkan 8 bentuk Buddha soliter, secara terpisah menyerang orang-orang ini. Pada saat ini, langit dan bumi bergetar. Kemudian, segera setelah itu, semuanya berhenti. Mereka semua sangat terguncang, kemudian, mereka menjadi seperti patung kayu. Itu karena pada saat itu, wajah Jin Yi ditampar oleh Si Hao lagi, darah di mana-mana, wajahnya meledak terbuka. Kali ini, dia tidak terhuyung mundur, tetapi langsung terbang keluar, muntah darah berulang kali, tulang wajahnya bahkan dipukul sampai melengkung, hampir mati. Di sisi lain, Jin Kun juga sangat menderita, hidungnya diinjak-injak oleh Si Hao, pangkal hidungnya patah, wajah mengalah, darah menyembur keluar dari mulut dan hidungnya, menyembur keluar dari ketujuh lubang di kepalanya. Dia dalam keadaan yang menyedihkan, seluruh tubuhnya terinjak-injak ke tanah. Adapun Luo Han, sebuah telapak tangan menabrak wajahnya dengan kejam, suaranya tajam dan jernih, segera membuat semua giginya terbang, darah berceceran di mana-mana. Pada saat yang sama, tulang depannya bahkan retak, telapak tangannya hampir membuat tengkoraknya hancur berkeping-keping. Adapun Qilin, sebelumnya, dia masih mencibir, percaya diri dengan statusnya. Namun, ketika dia melihat pemandangan ini, bulu-bulu halusnya berdiri, dengan cepat berlari. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari serangan itu. Tangan Si Hao memukul ke bawah, langsung mematahkan tulang punggungnya, membuatnya terbang, ambruk menjadi genangan darah.
Semua ini terjadi terlalu cepat, dalam sekejap. Pada akhirnya, orang-orang ini masih agak meremehkan Shi Hao, berpikir bahwa tidak mungkin generasi muda dapat membuat gangguan sebanyak itu. Kenyataannya, Shi Hao tidak hanya lebih kuat dari mereka, kecepatannya lebih tinggi, dia bahkan habis-habisan. Jadi, pada saat itu, 4 orang yang meminta pemukulan semuanya menderita bencana, akhir mereka terlalu menyedihkan. Wajah Jin Yi bersemu darah sekali lagi. Itu benar-benar menyedihkan, darah mengalir di mana-mana. Batang hidung Jin Kun patah, berdarah dari ke-7 lubang. Gigi Luohan terbang kemana-mana, bercampur darah. Vertebra Qilin patah, dia sendiri jatuh ke tanah. Keempat ahli hebat itu lebih menderita daripada siapapun, semuanya dalam keadaan menyedihkan, sangat tertekan sehingga mereka ingin mati, sudah menjadi gila. Hasil ini, lupakan mereka yang tidak mampu menanggung ini, bahkan makhluk di sekitarnya tercengang, tidak percaya. Ini adalah 4 kultivator hebat Self-Release Realm, tetapi mereka ditebang oleh Huang begitu saja? Ini terlalu aneh, semua orang merasa ini tidak masuk akal. Mereka adalah kultivator hebat yang telah terkenal selama bertahun-tahun, memiliki reputasi hebat di Imperial Pass, tetapi pada akhirnya, mereka bukan tandingan bocah berusia 20 tahun. Banyak orang ketakutan, semuanya menganggap ini tidak masuk akal, sangat sulit untuk dipahami. Mengapa 4 ahli hebat, meminta pemukulan, benar-benar menjadi kenyataan? Sungguh menyedihkan, lihat, Jin Yi awalnya bermartabat, tapi sekarang, rambut putihnya seperti kain pel, wajah kecil itu, tidak, harus dikatakan bahwa wajah tua itu mekar seperti bunga. Orang yang mengucapkan kata-kata sarkastik seperti ini secara alami adalah Cao Yusheng. Dia adalah orang pertama yang kembali ke kenyataan, mengejek mereka. Bunga ini tampak agak lesu, tidak terlalu cemerlang. Kelinci giok mengikuti apa yang dia katakan. Dia sudah sangat tua, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memeras air darinya? Mekarnya jenis bunga ini disebut romansa berwarna darah. Cao Yusheng tertawa terbahak-bahak. Sekelompok orang semuanya mengungkapkan ekspresi aneh, termasuk mereka yang awalnya merasa bermusuhan dengan mereka. Adapun Qing Yi, Great Su Tuo, Tuo Gu Yulong, dan sekelompok besar anak muda, mereka sudah lama tidak bisa menahan diri, tertawa terbahak-bahak. 4 ahli besar sangat marah. Hal-hal yang terlalu menyedihkan, ditakdirkan untuk menjadi tak terlupakan. Ini bisa dianggap sebagai contoh rasa malu yang luar biasa, benar-benar dipukuli oleh generasi muda sejauh ini. Kematian! Luohan meraung. Dia tampak seperti sedang berada di pertengahan tahun, sangat heroik, tapi saat ini, penampilannya benar-benar menyedihkan. Itu karena semua giginya rontok, kena muka, agak galak, 5 organ inderanya bengkok, panjang menyimpang, tengkorak bahkan hampir pecah. Paman, kamu sudah berusia pertengahan, kamu telah menua sebelum waktunya, gigi semua hilang, namun kamu masih memiliki kesabaran. Kamu harus minum teh lagi untuk mengurangi panas dalam. Kelinci giok itu menertawakan. Wajah Luohan pucat, langsung mengulurkan tangan besar ke arah kelinci giok. Dia benar-benar sangat marah. Kali ini, dia benar-benar dipermalukan, dan kemudian bahkan diejek oleh seorang gadis kecil, membuatnya terbang dalam kemarahan yang terhina. Namun, yang menunggunya adalah Huang. Dia telah lama melompat dari singa emas, menghadapnya, beberapa tinju menghantam. Tubuh Luohan bergetar hebat, batuk seteguk besar darah dengan suara wah, tubuh terbang. Itu karena dia mengeluarkan udara dari dadanya, jiwanya menjadi tidak stabil, sangat menderita. Aku datang untuk menyelesaikan masalah, teriak Jin Kun. Dia bergegas, lama marah. Kali ini, mereka benar-benar telah mempermalukan diri mereka sendiri, bagaimana mungkin mereka bisa berbaring begitu saja? Sayangnya, dia melebih-lebihkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menerima ini, mencari alasan dari pengawasan, tidak sepenuhnya menyadari perbedaan di antara mereka. Kali ini, Shi Hao memadatkan jejak kaisar petir, menyerang tubuhnya beberapa kali. Beberapa sambaran petir menyambar tubuhnya, salah satunya bahkan lebih menembusnya. Keadaan Jin Kun saat ini terlalu mengerikan untuk ditanggung, seluruh tubuhnya hangus hitam, bergelombang dengan gelombang asap bening, melepaskan gelombang bau hangus, tubuhnya akan dimasak. Ini membuat seseorang menghirup udara dingin. Seorang kultivator hebat dikalahkan oleh Shi Hao begitu saja, jika bukan karena dia merasa menahan rasa takut untuk membunuh orang di Imperial Pass, Jin Kun akan mati. Ini terutama terjadi ketika Shi Hao terlalu santai. Di bawah serangan 4 ahli, sosoknya berkedip-kedip, serta kekuatan besar yang menakutkan benar-benar membuat orang sangat khawatir. Apakah ini kekuatannya? Dia semudah ini, namun dia sudah mengalahkan seorang kultivator hebat dari Self-Release Realm, ini benar-benar aneh. Monster macam apa dia? Saat ini, lupakan sekelompok anak muda, bahkan sekelompok monster tua di tahap selanjutnya dari Self-Release Realm merasa ngeri. Itu karena anak muda ini terlalu menakutkan. Dia bahkan tidak memasuki level itu, namun dia sudah membunuh para kultivator Self-Release Realm, seberapa menantang surga ini? Pada saat ini, Qilin, Jin Yi, dan yang lainnya menjadi benar-benar diam. Huang menekan mereka bukan kebetulan, melainkan karena dia benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Ini membuat mereka sangat tergerak, merasakan gelombang ketakutan di dalam. Mereka belum pernah melihat seorang ahli muda yang hebat. Dia benar-benar bisa bertarung melawan tokoh generasi yang lebih tua dalam pertempuran yang menentukan. Orang harus memahami bahwa mereka bukan orang normal, melainkan kultivator alam rilis diri, alam kultivasi besar di bawah tingkat makhluk tertinggi.
Semua orang merasakan bahwa Huang bahkan lebih tangguh dari apa yang mereka bayangkan, melebihi penalaran normal, dapat dianggap sebagai individu yang unik dan tak tertandingi. Bagaimana kamu melatih orang aneh jenis ini? Ekspresi Jin Yi, Luo Han, Jin Kun, Qilin, dan yang lainnya menjadi pucat. Ketika mereka memikirkan penampilan mereka belum lama ini, saat ini, mereka sangat malu sehingga mereka tidak bisa menunjukkan wajah mereka. Mereka datang justru untuk mencari masalah, namun pada akhirnya, mereka berakhir dalam penderitaan ini. Ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, mereka merasa seperti sedang bertingkah seperti badut. Itu karena mereka menggonggong seperti ini yang membuat Huang terlihat lebih baik. Setelah ratusan ribu tahun, ketika orang-orang dari dunia kemudian mengungkit hal-hal masa lalu lagi, mereka kemungkinan akan menjadi kontras yang paling menyedihkan, menjadi percikan kecil di sepanjang jalan Huang menuju kebesaran. Pada saat yang sama, banyak orang bergerak, mengirim berita, menginformasikan tingkat yang lebih tinggi dari berbagai klan. Seorang anak muda yang kuat ini tidak akan terlalu berlebihan untuk menyebutnya sebagai yang paling kuat dalam sejarah, bukan? Dia layak untuk diperhatikan. Penampilan Huang benar-benar tak terbayangkan, pasti menarik perhatian semua pihak. Itu karena dalam perspektif beberapa orang, sejak awal sejarah era yang hebat ini, belum pernah ada anak muda yang sekuat ini. Tidak ada yang mencurigai pencapaian masa depan Huang. Jika dia diberi waktu, kekuatannya pasti akan mengintimidasi dunia. Pada saat ini, Imperial Pass terguncang. Dibandingkan dengan berita kembalinya Shi Hao, kejutan dari informasi terbaru ini tidak kalah pentingnya, menimbulkan keributan besar. Apakah kamu yakin bahwa dia mengalahkan 4 kultivator hebat Self-Release Realm hanya dengan kultivasi Self-Severing Realm tahap tengah? Mustahil. Semakin tinggi kultivasi, semakin sulit untuk melintasi alam dan bertarung. Bagaimana dia mencapai ini? Shi Hao bangkit melalui satu pertempuran, semua pihak sangat mementingkan acara ini. Sulit untuk tidak menjadi pusat perhatian bahkan jika dia tidak mau, tidak diketahui berapa banyak orang yang secara pribadi bergegas ke sini, ingin mencari konfirmasi. Jika bukan di dalam Imperial Pass, dengan amarah Shi Hao, dia pasti akan melumpuhkan Jin Kun, Luo Han, dan yang lainnya. Namun, Imperial Pass memiliki aturan Imperial Pass. Dia berbalik, tidak memandang mereka berempat, langsung berjalan menuju sebuah gedung megah. Ketika dia melewati arena bela diri, semua orang secara tidak sengaja menyingkir, semuanya membawa ekspresi hormat. Kamu membuat kami semua khawatir tanpa alasan. Orang ini sangat kuat, kita harus menginterogasinya dengan benar bagaimana dia mencapai ini. Kelinci kecil itu berteriak. King Yi, Chang Gongyan, Cao Yusheng dan yang lainnya menghela nafas lega, benar-benar santai. Kalau tidak, sebelumnya, mereka benar-benar harus menyeka keringat. Cepat dan lihat prestasi apa yang dibawa Huang kembali. Beberapa orang membentak, semuanya berharap. Mereka berkerumun ke depan, ingin melihat ini sampai akhir. Sebelumnya adalah satu hal, sekarang, Huang mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya, bahkan mampu mengalahkan para kultivator alam rilis diri, jadi bagaimana prestasinya bisa normal? Semua orang merasa seperti dia benar-benar membunuh kultivator hebat Self-Severing Realm di luar Desolate Border. Kalau tidak, dia pasti tidak akan begitu percaya diri. Sementara itu, makhluk dari berbagai klan yang datang untuk mengkonfirmasi pertempuran menentukan Shi Hao dengan Jin Kun dan yang lainnya juga segera bergegas, sangat ingin melihat hasil pertempurannya. Ini awalnya adalah hal yang sangat biasa, tetapi pada akhirnya, itu menarik perhatian semua pihak, banyak kekuatan besar memperlakukan ini dengan hati-hati, ingin melihat pencapaiannya. Aula istana megah, sangat besar dan tinggi. Itu terletak di sebelah arena bela diri, khusyuk dan bermartabat. Shi Hao memasuki istana. Para tetua membuka mata mereka, melihat ke arahnya, semuanya mengungkapkan ekspresi aneh. Mereka belum pernah melihat seseorang menghasilkan keributan besar ini ketika melaporkan pencapaian. Kamu bisa menyerahkannya kepadaku, kami akan memeriksanya dengan serius. Seorang tetua mengulurkan tangan. Shi Hao menyerahkan ubin tulang, sangat tenang, tidak merasa sedikit pun gugup. Di luar aula istana, tidak diketahui berapa banyak orang yang melihat ke atas, semuanya menebak seberapa besar kontribusinya. Dapat dikatakan bahwa mata diarahkan ke sini dari segala arah. Aku menduga bahwa Huang telah membunuh setidaknya 2 kultivator hebat. Aku percaya itu tidak akan tampak terlalu absurd bahkan jika dia membunuh 5 kultivator hebat Self-Release Realm. Kalian semua salah, ada pasukan besar yang sangat besar di luar perbatasan Desolate, apakah Huang akan memiliki kesempatan untuk mengambil tindakan? Terlebih lagi, saat itu, lawan-lawannya sebagian besar adalah generasi muda. Seseorang membalas, tetapi kata-katanya cukup masuk akal. Itu karena mereka tahu ketika Huang berguling-guling di luar, dia sebelumnya dikelilingi oleh generasi muda. Ini adalah kekuatan utama yang harus dia hadapi. Hehe, bagaimanapun, Huang memiliki kekuatan seperti itu. Membunuh beberapa kultivator hebat jelas merupakan sesuatu yang bisa dia lakukan. Kita tidak boleh melebih-lebihkan dia, bagaimana jika dia tidak membunuh sebanyak itu, atau bahkan tidak membunuh seorang kultivator hebat.
Ada orang yang sangat menghargai Shihao, tetapi tentu saja ada orang yang ingin merendahkannya. Itu berisik di luar aula istana. Segera setelah itu, semua orang menutup mulut mereka, karena para tetua itu semua bergandengan tangan untuk memeriksanya, mulai mengaktifkan ubin tulang itu, tepatnya item yang secara otomatis mencatat hasil pertempuran. Cepat dan lihat, itu menyala. Wu, ini membuktikan bahwa dia telah membunuh para kultivator Self-Severing Realm, jumlahnya tidak sedikit. Dia benar-benar cukup kuat. Seseorang mengangguk. Bagaimana dengan kultivator alam rilis diri? Jangan bilang dia tidak membunuh satu pun. Ada beberapa yang tertawa dingin. Tepat pada saat ini, ubin tulang bersinar, menjadi sangat cemerlang, garis-garis cahaya menembak satu demi satu, menembus istana kuno, bergegas ke awan. Adegan ini terlalu mengejutkan. Ini adalah adegan tidak teratur dari pencapaian luar biasa, kontribusi luar biasa. Seseorang berteriak. Mereka akhirnya menyadari betapa mengerikannya Shihao. Berapa banyak makhluk asing yang dia bunuh? 1-2, ada seseorang yang menghitung, karena mereka ingin menghitung dengan tepat berapa banyak garis cahaya yang mengalir ke langit. Satu coretan mewakili kehidupan yang dituai dari seorang kultivator hebat. Segera setelah itu, semua orang menjadi terpana. Ini bukan sedikit, juga bukan puluhan, sudah melebihi 100. Ini berarti setidaknya 100 nyawa ahli hebat telah diambil. Mustahil. Bahkan jika dia adalah Raja Abadi yang bereinkarnasi, tidak mungkin dia bisa segera membunuh sebanyak ini di tahap pertengahan alam pemutus diri. Ini tidak realistis. Seseorang berteriak. Namun, fakta berbicara lebih keras daripada kata-kata. Ubin prestasi ada di sana, pencapaian pertempuran tidak dapat ditutup-tutupi. Ini adalah efektivitas kebenaran. Banyak orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Huang terlalu menantang surga. Bagaimana dia melakukan ini? Mereka menemukan ini mustahil untuk dipahami. Ubin tulang terus bersinar, apalagi menjadi lebih gemerlap, hampir lebih intens. Surga, mengapa ada ribuan garis pancaran? Ini terlalu menakutkan. Dari alam dewa surgawi ke alam Poi Dao, dan kemudian ke alam pemutusan diri dan pelepasan diri, dari setiap tingkat. Apakah Huang membunuh ribuan pria asing selama beberapa hari ini? Ini tidak mungkin, terlalu mengerikan. Sekelompok orang berteriak, tidak peduli dengan penampilan mereka. Jin Kun, Qi Lin, Jin Yi, Luo Han dan yang lainnya juga mengikuti, justru ingin melihat seberapa tangguh Huang sebenarnya, seberapa besar kontribusinya. Sekarang, mereka semua dibutakan. Huang hanyalah Raja Iblis yang bereinkarnasi. Dia melintasi alam, membunuh sejumlah besar musuh, kontribusinya luar biasa. Pada saat yang sama, di luar Imperial Pass, di kedalaman gurun yang luas, gelombang energi tak terbatas dilepaskan, mengguncang langit di atas dan bumi di bawah. Tepat pada saat ini, Heaven Abyss bergoyang, seolah-olah akan runtuh. Kemudian, Imperial Pass benar-benar bergetar untuk pertama kalinya. Paling tidak, hal semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya di era yang hebat ini. Tidak bagus, Raja Abadi dari pihak asing telah muncul. Apakah mereka mencoba untuk secara paksa menyerbu melalui Heaven Abyss, akan datang mengetuk pintu kita? Seseorang berspekulasi. Hari kiamat benar-benar akan tiba. Bisakah Raja Abadi menembus Heaven Abyss? Jika itu masalahnya, Imperial Pass pasti akan ditembus. Beberapa orang berteriak. Di gurun yang luas itu, Heaven Abyss berputar seperti mata laut, seperti corong raksasa, hanya saja, itu terbalik, bergetar hebat. Di kedalaman gurun yang luas, sebuah kitab suci agung terdengar, dekrit magis misterius membakar satu demi satu, menghasilkan simbol dalam kehampaan satu demi satu, yang ingin menembus jurang surga itu. Setiap orang memiliki semacam perasaan bahwa di batas langit dan bumi, ada beberapa makhluk yang duduk di sana, seolah-olah mereka sedang duduk di masa lalu prasejarah. Keberadaan abadi pihak lain tidak diragukan lagi mencoba untuk menerobos semua rintangan, membantai jalan mereka ke Imperial Pass.